Oke, kembali lagi bersama saya Doni Christian. Kali ini kita memasuki week yang kelima. Di hari yang kedua, di hari Sabtu, di match yang pertama antara Dewa melawan RRQ. Disiarkan langsung dari MPL Arena Jakarta. MPL Indonesia Season 16 powered by Muntor. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official coffee Good Day. We own this. Hari yang kedua di minggu yang kelima MPL Indonesia Season 16 sudah di depan mata, dan dengan demikian berarti perjalanan dari tim-tim yang beradu di Season 16 di leg yang pertama akan segera berakhir. Mereka akan melawan tim terakhir untuk leg yang pertama. Dan di sini Bude Clara juga melihat bahwa di MPL Arena dan yang lagi ada di rumah pasti lagi rame-rame berkumpul untuk menyaksikan hari yang kedua di MPL Indonesia Season 16. Minggu yang kelima tentu mendebarkan bagaimana tim-tim akan menutup leg yang pertama. Dan kalau ngebahas tentang patch yang baru dengan map yang kita bisa bilang cukup variatif, bagaimana tidak kita melihat hero-hero anyar, dan ditambah lagi dari segi tim-tim yang bisa beradaptasi, begitu terlihat mereka menjawab tantangan teranyar dari Project Next. Dan kalau kita ngebahas tentang Project Next, tentu kita nggak bisa lepas dari hero-hero anyar dan possibility yang akan muncul di panggung MPL Indonesia. Dan Bude Clara nggak akan sendiri untuk membahas hal itu, karena ada satu sosok yang bisa memberi insight begitu banyak tentang hero-hero dan juga gameplay dari tim-tim. Langsung saja kita panggilkan dari pemain Dewa United, Okta. Halo Okta. Halo Bude. Gimana datang ke minggu kelima dengan patch anyar? Ya sama aja sih, nggak gimana-gimana Bude. Serius? Gak gimana-gimana? Iya. Tapi Okta di sini bukan karena tanpa alasan, karena sekarang Okta sebagai midlaner memegang hero pool terbanyak. Okta, ini menarik di mana musim sebelumnya hero poolmu tuh paling kecil. Sekarang baru half season hero poolmu semakin besar dan paling banyak. Gimana Okta? Ya gimana ya, sesuai coach saja sih Bude. Soalnya coach Rek kayak orangnya penasaran gitu sama hero-hero yang nggak meta di mid gitu. Kayak misalnya kayak Hellcar. Itu Helka bukan Okta yang minta? Ya saya minta di scrim, cuman ya menurut coach Rek worth it di turnamen kali. Oke, dan rupanya setelah dilatihannya Okta gas aja. Tapi ngelihat sekarang patch baru sebagai mid lane dengan kamu punya hero pool semakin luas. Gimana sih kamu melihat pertarungan untuk mid lane di map-map yang spesial ini? Tarungannya mungkin bakal ada hero baru lagi kali ya. Kayak contohnya Natalia di map yang banyak ambush itu map apa Bude? Lupa. Yang banyak Semak-semaknya. grass, Ya, mungkin Natalia mid bisa dipakai sih. Natalia mid. Iya. Makin banyak tempat sembunyinya ya. Iya, Tapi bakal dipakai Okta gitu. Lihat nanti aja dah Bude. Tapi gimana sih kamu mempersiapkan ini di mana Project Next dengan possibility yang begitu besar sebagai seorang player? Apa yang ditugaskan nih oleh coach kepada Okta? Nggak ada sih. Nggak ada Bude. Mungkin lebih ke arah roamer sih. Soalnya roamer kan kayak banyak perubahan gitu di roamernya. Oke, tapi Okta paling suka mapnya yang apa? Mapnya yang banyak ambushnya. Banyak rumput yang grassnya tetap Iya. ya. Ini memang banyak banget menjadi salah satu map favorit. Tapi kalau ngelihat sekarang di pertarungan mid laner,
Okta, kamu juga mempopulerkan Lunox di era mid lane, kamu sudah menggunakannya. Dan sekarang kayaknya Lunox juga lagi naik daun. Rins memainkannya pula. Gimana nih untuk Lunox nanti? Akankah diperebutkan untuk mid lane? Enggak sih, enggak terlalu gimana-gimana Lunox, biasa aja. Oh, yang spesial apa kalau di mid lane? Yang spesial tetap Kadita. Akan ada Kadita Johnson kah? Bisa jadi Bude. Bisa jadi, bisa jadi. Nanti kita akan penasaran pastinya karena ini adalah performa pertama juga setelah PES untuk Dewa United. Untuk Okta sendiri, ngelihat pertarungan hari ini, ada yang mau disampaikan? Enggak ada sih, cuma good luck have fun aja Bude. Yang diharapkan? Yang diharapkan ya semoga Dewa menang 2-0. 2-0. Berharap yang terbaik pastinya, tapi thank you banget Okta. Dan kita akan nungguin, akankah Kadita muncul? Dan inilah dia Okta dari Dewa United. Terima kasih Okta. Terima kasih Bude. Yes, begitu banyaknya pilihan untuk mid laner dan pertarungan akan semakin mendebarkan. Tapi yang lebih berdebar-debar kayaknya semua super fans yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Karena semuanya pasti penasaran dengan super fans pick. Seperti apa hasil untuk hari yang kedua di minggu yang kelima? Langsung saja, inilah dia super fans pick. Oke, dan pemegang, oh lala, pemegang suara terbanyak dari Superfans hadir di tangan Onyx dan juga EVOS. Semua banyak yang menuliskan kedua tim ini namun dengan angka yang cukup jauh. Tapi mengikuti di belakangnya RRQ. Gimana ini? Untuk tim-tim lainnya harus mulai mengejar dengan tulis di kolom komentar. Dengan adanya Navi, Geekfam, Alter Ego, TLID, Bigatron by Vitality dan Dewa United. Oh, akankah permainan hari ini bisa mendongkrak suara dari Superfans untuk bisa merangkak naik dari klasemen dari Superfans Pick ini? Jadi tentu saja di sini para monster benar-benar menantikan suara dari kalian dan tentu saja MPL Indonesia Season 16 powered by Moonlight, supported by BBSD, presented by Official Tournament Platform Samsung Galaxy, Official e-wallet GoPay, Official Coffee, Good Day, dan partner ini sponsor Simpati, Dunia Games, Gamesmack dan juga Good Time. Bersama dengan advertiser ada Kacang Sukro, Doritos, Kita dan percepat sampai di draftingannya Uben ya. Redwood, Royal Start dan juga Imaginary. Dan kalau melihat kedua tim ini sedang berjuang, Dewa United harus bisa lepas dari posisi aman. Mereka berangkat naik dan RRQ pun tentu ingin mengharapkan posisi yang lebih baik dari sekarang. Bagaimana mereka akan menutup leg yang pertama? Mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia Dewa United dan RRQ. Selamat datang kembali di MPL Indonesia Season 16. Good afternoon, good evening, and juga nanti kita akan bicara good night yang dimana malam minggunya akan ditemani oleh saya, teman. Kami juga yang begini. Benar, nggak salah. Good evening, good night. Nah, tapi kita kali ini akan melihat penutupan di leg pertama dari tim yang akan bertanding di match pertama yaitu ada Alki dan Dewa dan schedule-nya hari ini. Itu dia. Gak cuma satu, tenang aja. Kita ada 3 match dari bakal panjang banget malam minggu kita. Karena tadi Dewa RRQ sebagai match pembuka yang tadi dibilang sama Uji juga. Dan untuk Alter Ego. Kasus dia mungkin ada di match yang kedua. Serta ditutup oleh EVOS versus Bigetron. Wah ini kalau kita ngomongin soal klasmen ya pasti bakal ada sedikit atau banyaknya perubahan. Terutama di match baru juga yang jangan lupakan. Maka kita akan melihat Alter Ego yang dari zaman dulu yang sangat kesulitan kalau match terbaru. Dan kalau kita ngomongin soal update klasmen nih, Onyx di leg satu ini benar-benar jadi tim yang superior banget, 8-0 match win lose. Iya. Ini otomatis ngebuat Onyx jadi House Champion. Tapi kalau kita lihat dari urutan 3 sampai dengan urutan yang ke-6 bahkan urutan yang ke-7 terutama, ya mereka masih bisa berubah loh, hasil berganti. Cuma ya dari tim itu juga harus saling lagi ya. Karena mereka saya bilang hampir jadi balikan Onyx. Tapi mereka jelas Tapi ini agak cukup berbeda nih, maksud saya pribadi ya. Terkadang ini kan kita bisa melihat di mana permainan itu biasanya bergantung ke arah jungle atau ke arah bot dan ya. Tapi kita lihat sekarang, mid laner juga nggak mau kalah. EXP laner udah pasti dari kemarin masih menjadi jangkar permainan. Benar. Hampir semua EXP laner ini bersinar buat yang pantas. Nah, tapi kalau kita tadi kan diajak ngobrol sama dia. Salah satunya ada Okta. Dan kalau terakhir ada Rims juga nih. By the way ngomongin soal Dangerous Grass ya, yang typing lagi-lagi. Ini ada muncul dan Selena. Kayaknya lumayan ya. ini benar. Kalau selain yang dengan 0% win rate dan malah kembali dengan Adalin, ini sebenarnya ini rumputnya yang berbahaya atau mereka yang akan membuat rumput ini jadi berbahaya. Masuk sih. Dua pemain ini ya, dua pemain laner ini yang mungkin akan mencuri spotlightnya dari di pertandingan pertama ketika memang muncul Dangerous Grass. Karena kalau kita ngomong soal Dangerous Grass terutama, percaya atau tidak, hampir semua coach yang akan setuju kalau memang satu map yang mengubah banyak lifestyle itu harus menjadi Dangerous Grass. Dan kita belum dapat itu. Belum dapat itu. Benar, tapi jujur ya. Pertama, belum dapat itu dan kedua, mungkin karena memang saya kan hanya pemain-pemain dekat ya. Saya tidak bisa pasti, saya tidak punya bagaimana mereka bisnis. Gini, mereka ini harus menjadi salah satu tontonan atau acuan kalau bilang supaya para ranked player seperti saya tahu gimana cara menggunakan dari Dangerous Grass. Kenapa? Beberapa belakang kemarin, gua udah coba taktik, tapi ternyata empat lainnya masih tidak tahu untuk gimana memaksimalkan Dangerous Grass tersebut. spot mana aja gitu kan, Iya. bakal dimaksimalkan, Blind push mana aja. spot, blind spot itu belum dimainkan nih. Tapi kalau gue bilangnya gini sih, mereka tuh sebenarnya berlomba gitu. Bukan hanya untuk menampilkan yang gini loh namanya. Enggak, mereka tuh lagi berlomba untuk berbeda. Ini waktu tercepat so far kan. Iya. Dari match yang ada. Pasti kan. Iya, tapi dia nggak sih yang enak. Jadi itu itu profesional justru di situ tantangannya. Iya, karena jujur ya, gue seneng banget pas tahu dari beberapa waktu sebelumnya ketika ada PKK yang dan random. Itu gue seneng banget. Random ya. Kenapa? Karena ini bakal bisa pertandingan mengubah pemain aja. Tapi gue pengen yang tidak memiliki awareness, ini kelihatan sih. Tapi kalau aku ya, Iya. Mau aplikasikan nggak? Apalagi dengan item yang terbaru. Ini kayak God Lane ditutup buat individual skillnya, hanya Skylar Eman. Udah minimal standarnya set segitu. Kayak mereka harus benar-benar bisa mandiri banget di lane ini, terutama buat max weapon dari Dewa itulah Megi. Ya kita tahu lah kalau kita ngomong soal mandirian, dia bahkan beberapa kali sempat menciptakan di mana dia menang ini positionalnya. Tapi buat Toy, dimana dia sempat solo kill. Ini loh yang mungkin harus kita lihat nih. Apakah akan ada another solo kill, another one v one yang menarik dari God Lane gitu? Hero power ya. Match up ini berarti penting juga berarti untuk gold ya, bukan hanya di X-Blend. Tapi Toy ini dia nih yang
sebenarnya dari Toy performanya terus meningkat lah ya, terus meningkat seiring berjalannya waktu. Cuma tadi kalau dari Maybe dapetin Savage kemarin, kayaknya ini bukan lawan yang mudah juga pastinya. Dan kalau ngomongin soal map, gue rasa Playcloud ini salah satu map yang lumayan menguntungkan para gold laner. Iya pasti karena dia kalau misalkan emang harus recall dia balik lagi ke lane ini gampang. Jadi para lane akan sangat terbantu. Itu pertama itu sangat terbantu dan kedua yang gue suka dari Flame Cloud ini adalah di mana kondisi dari Omro itu juga sangat terbantu kali. Ya, Untuk respons cepatnya itu sangat sulit. Apakah kamu sudah punya data dari BMKG dengan adanya line up itu? Harusnya kayak gitu sih, karena kita akan mulai di match yang pertama kita dimulai dari Aragyo masih menurunkan lane dalam Subsujin, Vince Idok dan juga Toy kali ini Subsujin yang memperkuat line up Aragyo. Oh, ternyata line up yang masih solid. Mari kita sambut Res Recon Chaos. Dengan line up yang pernah kita lihat, dengan line up yang menjadi runner up di musim lalu, mereka sempat memberikan sebuah pergantian, mereka sempat melakukan sebuah perubahan, tapi ternyata mereka kembali lagi dengan line up ini. Apakah kita akan melihat hal yang berbeda dengan hasil yang sebelumnya pernah didapatkan di musim ini? Tapi lawan mereka, Dewa United punya amunisi baru juga dari aksi lane mereka, namun line up yang akan diturunkan kali ini adalah Kim, Ray, Ota, Muega dan Maybe kali kita akan melihat pertarungan Ray versus Subsujin. Raja melawan Dewa. Mampukah Dewa dengan line up solid mereka berbangsa Raja? Let's welcome Dewa United Peaceman. Anak Dewa harus berbangga karena buat sekarang mereka punya King yang sangat powerful di XP lane. Tinggal menunggu bagaimana cara eksekusi juga untuk Dewa United. Mereka sangat tidak bisa diremehkan semenjak memiliki draft yang begitu varian. Karena tema hari ini, siapakah yang mungkin akan menjadi mainan di Goblin? Itu dia, so referee kita yang membawa coaching staff dari kedua tim juga sudah ready, sudah hadir kali ini. Inilah sosok yang sebenarnya bertaruh di patch baru. Ya, ini masalahnya kita lihat analisnya. Di situ ada Rem, di situ ada mungkin kalau kalian tahu Aceng atau dulu Wong Koko. Orang-orang yang mungkin bertarung dari dulu, orang-orang yang bertarung di MPL Arena berdiri di sana. Ini bukan menjadi salah satu orang yang bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena terkadang mereka punya jabatan tinggi atau mungkin mantan pemain lama. Oke, kita bisa bilang tidak terlalu relevan dengan update yang sekarang. Tapi bukan berarti ada insight-insight yang tidak bisa diambil. Ya. Tapi untuk audience topik voting kita, 4 map baru. Mana yang lebih menguntungkan untuk Aragyo? Ternyata jawabannya ada di Broken Wall, Ben. Gue setuju. Kenapa? Karena kita tahu rotasi dilakukan Igo. Kita tahu gimana caranya permainan mereka suka menabrak dan team fight mereka dibuta. Ini sangat menguntungkan untuk mereka. Dengan hero yang tidak memiliki chase power. Ini sangat menguntungkan untuk Toy dan Subsujin. Ya. Berarti balik lagi ke mobilitasnya ya. Mobilitas. Ya mungkin, kami punya mana lain? Kalau by jobs ya, aku ngerasa mungkin mereka memilih Broken Wall karena yang pertama hidup main Broken Wall. Jadi bisa tumble satu tembak 10. Wow. Ya, tapi kalau aku mungkin akan lebih setuju ke Dangerous Grass. Serius ya, aku mau tahu apa yang akan dilakukan oleh Aragyo dengan line up ini. Ketika lebih banyak rumput, di mana semua coach itu akan setuju kalau itu map yang paling mengubah konsep permainan sekarang. Setuju. Second pick untuk Aragyo. Dari persentasenya Aragyo memang lebih unggul di second pick dan untuk match sekarang. Setuju gak kalian? Kalau second pick lebih menguntungkan. Harusnya iya. Tapi ingat juga ada beberapa hero yang mungkin akan jadi perubahan juga kayak Baksha. Angela dengan program secular reduction itu cuma butuh 11 detik untuk menggunakan limitnya. Jadi setelah rotation Itu sih teman-temannya. agak-agak gimana ya. Gengnya selalu menang jumlah dan jangan lupa juga untuk ngomongin chip kemarin laris manis dari chipnya. Iya, laris manis berarti Khalid juga. Jangan lupakan bahwa akan ada beberapa hero yang nanti akan diprioritaskan. Terutama kalau misalkan roamernya, dan kita tahu Mueza, Idok, dua-duanya main Chow nih. Ya. Chow sekarang untuk ngomongin mobilitas, dive in, invade ke dalam area jungle itu mudah sekali. Kalau gue jujur ya, di antara beberapa tim di MPL sebenarnya yang sangat sekali menguntungkan dengan adanya Regress Grass, ini salah satunya sebenarnya Bang Whisky. Dia itu hitam, dia doyan bermain pick over, hero pool dari MPC-nya banyak. Nah kita lihat permainan random map kita kali ini. Broken Wall. Wow. Gua berharap banget sih untuk melihat point cloud-nya dari Aragyo Dewa. Tapi ya, kali ini random kawan-kawan. Ini random, enggak bisa di-vote. Ya mungkin ke depannya ya mudah-mudahan bisa. Tapi gue jujur ya, dibandingkan di default, gue lebih suka random. Ya, gue lebih suka random. Kenapa? Biar semua merasa Oke, drafting khawatir gameplay apa yang akan kita mainkan di drafting phase kali ini. Angela Langsung juga. menuju ke arah 3 bait terhadap Dewa. Mereka tidak mau melihat adanya chip. Kita tahu ini dia Broken Walls yang tadi sempat kita bahas. Aku setuju dengan adanya permainan RRQ Power dengan Broken Walls. Tapi di sisi kanan, mereka tahu nih, kalau menutup ke arah Baxia, itu secara tidak langsung memperlambat permainan early agresif dari Dewa yang mungkin dari dulu tidak mereka miliki sampai hari ini. Gua rasa memang kalau Baxia semua second akan tutup sih. Tapi kalau one-one Arnold King dilepas. dia malah ban one-one. Oh, kayaknya emang Dewa nggak mau berhadapan sama One kayaknya ya. Arnold lah. Lihat dari option ban mereka dan mereka ingin mengamankan Ishunshin, tapi akan memberikan Lancelot-nya. Mungkin kalau dilihat dari referensi terakhir juga RRQ kan emang lebih power dengan Ishunshin dan Selena sih dibandingkan dengan Arnold nyikin Lancelot Selenanya lepas mereka. Ya, tapi kalau berandai-andai aja ini mah. Oleh. Di Sunsin Roamer, dia buka Mountain Shocker, Vision kebuka semua, gold nambah nggak, Be? Nambah sih. Harusnya nambah dong. Nambah. Berarti semua musuh hilang, dia buka Mountain Shocker, goldnya kali 5 kan? Iya itu dia. Aldos juga. Itu skenario gila aja ya, mengandai-ngandai. Iya, makanya teman-teman kan sempat beberapa kali juga mendengar kayak romer-romer anomali itu bisa banget untuk muncul. Tapi menurut Nah, sih bagi masih dengan jungle. tank jungle ya, kalau misalkan pengen membawakan Ishunshin sebagai romer. Itu balik lagi skenario gila aja ya. Skenario gila sebagai romer ya. Cuma Lancelot dan Arlot ini jawaban yang sangat-sangat nyata nih. Jungle-nya dibahas jungle langsung. Ya. Ini mereka nggak mau memberikan Lancelot di pick yang ketiga, mereka ingin memberikan kejutan di pick yang ketiganya sebelum nanti masuk ke dalam baiting phase. Ya, dan yang cukup berbahaya adalah ngomongin karena Arlot ya. Entah mengapa Arlot menjadi salah satu sosok
yang sangat menakutkan kalau menurut gua sampai saat ini untuk mid laner yang punya positioning. Semua sih. Iya. Jungle pun kipas udah tuh. Dan Susah memang juga. kalau ngomongin cara jungle, oke kita anggap aja Vanessa Slash nggak kena. Tapi dengan continuous damage yang dia miliki, itu yang sebenarnya mengerikan sekali Profesor. Dia Iya, punya iya. lifestyle yang tinggi juga. Lifestyle. Udah ganti? Lifestyle gaya hidup dong. Oh, udah ganti ya. Iya, apalagi regennya dari Vengeance ya, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang Ruby-nya udah mulai muncul, kayaknya bakal jadi Ruby Gold lane untuk maybe harusnya. Ray yang akan ditugaskan sebagai hyper carry Xunshin. Wow. Tapi kalau dengan Zuxin ya, ini otomatis RRQ harus lebih mempertimbangkan hero mid lane-nya yang nanti bakal minimal nggak boleh kena freeze. Karena sangat berbahaya sekali bagi mid laner seperti Zuxin kalau misalkan dia menangin laning-nya. Oke. Tapi kalian juga yang mulai menjadi populer ya. Semenjak Blessing Roamer yang baru, Khalid hero screening yang laris banget karena movement speed-nya katanya lebih pasti, Be. Iya. Jadi pasifnya dia lebih yang menguntungkan lah daripada hero screening lainnya. Ya. Satu itu. Kedua, ini broken walls. Yap. Ini broken walls. Escape-nya gampang. Escape-nya gampang karena Khalid menjadi salah satu hero yang sebenarnya invite jungle udah oke banget. Dia di early punya damage yang mungkin kalau bisa kita bilang head to head sama Cho untuk early ya level 1. Cuma Khalid punya plus di antara Cho kalau kita ngomong level 1. Moving speed-nya ini loh Ya, bahkan yang tidak bisa dibohongi. kalau sampai level 2 pun dia punya quick guard. Iya. Keuntungan di situ bedanya ya memang inisiasinya akan lebih ya show single target dari Khalid pergi ke area. Ya, apalagi buat Wilderness Blessing kan buat Ya. Khalid kayak begini. Wah, enak banget sih. Apalagi dia punya pasir racing. Oke. Balapan pakai pasir soalnya dia. Pasti racing bener Itu ya, buat ya, rotasi ya. luar biasa loh di early game. Pasti. Enak-enak untuk nge-spot jungle lawan. Iya betul sekali. Terus buat sekarang lampu-lampu ditutup ya. Karena ini menurutku yang sempat aku tadi bilang. Kalau misalkan Zuxin-nya ini benar-benar harus match up sama hero yang minimal seimbang. Ya dengan nge-ban ini menutup satu hero yang benar-benar potensial buat ngelawan Zuxin ya. Oke, dan Broken Wall. Dengan hilangnya beberapa tembok, kontes objektif akan lebih intens. Karena terbagi dua sisi dari Lord dan Turtle Pit. Betul, jadi teman-teman nggak harus ngambil turtle dari bagian cangkang depannya, tapi kalian bisa ngepok dari belakang juga karena turtle-nya bakal nyamperin kalian lewat belakang. Gue ngerasa memang harus mulai adaptasi sih. Ya. Kayak setup-setupnya tuh nggak dari satu arah aja. Ya. Dan untuk band terakhir Hilda plus Harit yang sudah ditutup. Wah, ya jujur melihat ke arah Hilda ini salah satu wise decision banget melihat semua yang dimiliki dari para pasukan Dewa. Sekarang mereka udah cukup solid untuk team fight-nya. Mereka punya Zuxin, mereka punya Ruby, mereka punya Sansin. Tapi ngomongin Hilda, ini akan sangat merepotkan sekali. Dan yang ada, nanti head to head-nya Idok kalau misalnya dia sama-sama invite jungle, di sini posisinya Lancelot lebih less of damage. Lack of damage untuk menghadapi Hilda. Dan nanti Idok yang akan mundur, keuntungan balik lagi di tangan Sansin Profesor. Tapi Chow yang muncul bersama dengan Uranus. Oke, hyper carry Sansin ya. Iya ya, udah sempat kita mention juga tadi kalau Ruby-nya bakal jadi gold lane. Ini last pick Farsia kah? Biar Kimi-nya jadi gold lane karena Ruby ini juga lumayan kerepotan kalau ketemu sama Kimi yang bisa ngepok terus-terusan. Kimi Gold, Kimi gold. not bad sebenarnya untuk Toy juga. Ya karena kalau bukan Farsia yang nge-burst Uranusnya juga agak repot ya buat Kimi. Yang ada nanti Radiant Armor, Blade Armor, Uranusnya bakal benar-benar powerful banget. Jadi Dewa benar-benar pengen imbangin early game-nya dulu, ngebuka ruang biar nanti Yusunshin bisa dapat farm yang leluasa. Makanya mereka ambil Zuxin, Ruby, Uranus, Cho. Ini hero vision-nya luar biasa banyak, tapi untuk Cho spesifik. Minimal dia nge-spot aja tempatnya Sutsujin di mana dia start. Terus dia ke mid lane. Di bawah menit pertama dia udah punya Shunpo, udah dapat level 2 dia. Enaknya di sana, tapi kayaknya butuh hero purif juga sih, Be. Agak bahaya. Cecilian. Oh, Cecil. Cecilian Prince. Wow, long time no see. Oke. Ini agak cukup membingungkan karena posisinya. Kenapa? Ini Purify apakah akan menjadi sebuah spell yang dibutuhkan RRQ atau enggak? Karena ingat, RRQ kemarin sempat kalah dengan mid laner-nya yang cukup banyak yang tumbang tanpa adanya Purify. Ya. Lawan Cho. Iya. Cuma kalau ini bisa sih. Kemarin Lunox tuh menurut gua nggak bisa purify. Tapi kalau Cecil, ya dia bisa purify. Oke, tentunya kita bakal menyaksikan para dewa-dewa akan berhadapan langsung dengan para raja-raja. Mampukah mereka berdua menunjukkan taringnya masing-masing di Broken Walls kali ini? So, WPL Arena
Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Pertarungan pembuka. Ya ini bisa dibilang pembuka patch baru juga ya untuk kedua tim yang sedang bertanding. Tapi Riens dengan Cecilian, gue lumayan setuju sih Be, kalau memang Romannya tinggal terus mid ya. Ya udah pakai hero farming aja di mid. Ya, hero yang tugasnya clear dan minimal nggak kena freeze sama Zuxin. Karena di sini kalau kita ngomongin soal Battle of Youngblood, udah pasti Okta yang sedikit lebih diuntungkan untuk ngomongin early game. Lihat bagaimana poke damage-nya, bagaimana agresivitasnya. Ini Zuxin yang kita ketahui juga bahwa dia akan sangat-sangat powerful di laning-nya. Oke, udah bermain di arah ambus. Mereka udah sadar kalau permainan yang diberikan dengan ada broken walls ini sangat bisa bermain. Dan lihat di sana Okta akan coba dibalaskan. Flicker for defensive, bakal dikejar sama Idok. Tapi nampaknya Remeres berada sampai dan Sotsojin. Tidak aja meninggalkan begitu saja. Flicker baby! Terlalu banyak flicker yang dikeluarkan. Permainan broken walls yang benar-benar merubah gameplay early agresif. Keuntungan yang sudah di tangan dari para pasukan dari tim RRQ kali berbanding terpadat dengan Riens. Flicker dilakukan, pertukaran yang cukup worth it. Mereka bergunakan Riens. Ini juga nih tolong nih. Menjadi pertukaran yang tidak adil yang sudah dipegang oleh Dewa. Kali ini malah semuanya jadi equal. 6 poin kill di under 2 menit Be. Ya, welcome to Brawl Server ya, karena lagi-lagi early game yang sangat-sangat pasif. Dan terlalu banyak action. Kin juga dalam ancaman. Tapi Profesor dan juga Liv ini tadinya equal, bahkan dimenangkan oleh Dewa. Tapi kenapa aku bisa bilang RRQ yang lebih untung? Lihat, 1 poin kill dari Toy. Itu yang berhasil didapatkan. Dan Toy memilih mundur ke arah belakang mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Lagi Mueza, bukan di Maybe. Ingat ya, Mueza. Rotasi sukses ya dari Mueza, tapi lihat turtle-nya langsung di setup gak pakai lama. Jangan lupakan, Ray pemegang The Retribution. Dia bisa main laut manapun, Kin bakal menempel menuju ke arah Ray, starting out dari Idok menuju ke arah Ray, tapi damage-nya masih terlalu sakit. Okta membuat permasukan dari tim RRQ tetap kali ini nggak tergoyangkan untuk mendapatkan satu Way of Dragon dari Mueza di follow nyam datang langsung mendapatkan Okta. 1 poin kill dengan masih lebih dengan kehilangan Idok, bahkan di depan sana Tyrant, final slash for nothing. Final slash for nothing di depan Phantom Mob yang harus diselamatkan oleh Riens. Mampukah para pasukan RRQ berhasil mendapatkannya, tapi no Retribution, no jungler dari RRQ. Membuat para pasukan dari tim RRQ kill dengan Purple Buff ya. Ya, ini kayak trade-nya memang berbeda sih. Tujuan dari Dewa tadi bukan turtle, mereka mau ambil poin kill-nya. Ya, mereka mau trade dengan orang sebanyak mungkin. Dan emang mereka berhasil. Mereka dapetin Purple Buff. Setsujin bakal under kalau dalam posisi seperti ini. Ray yang bakal coba buat scaling lagi untuk late game. Tapi ingat, sama-sama late game bakal berbahaya. Way of Dragon, following up damage yang bakal dikeluarkan. Tapi Idok di sana masih punya Ray set strong for defensive. Karena lihat Ray masuk terlalu dalam, Purify Gaming gak ada yang bisa menyelamatkan Ray one last. Nge-lag anjing. Still survive dari tengah, ada banget Toy. Kali ini menjadi point kill kedua yang diamankan di arah mid lane. Dewa! Para dewa-dewa Sama-sama late game bakal berbahaya. Way of Dragon, following up damage yang bakal dikeluarkan. Tapi Idok di sana masih punya Ray set strong for defensive. Karena lihat Ray masuk terlalu dalam, Purify Gaming gak ada yang bisa menyelamatkan Ray one last hit. Still survive dari tengah, ada banget Toy. Kali ini menjadi point kill kedua yang diamankan di arah mid lane. Dewa! Para dewa-dewa mengamuk. Langit udah mulai mendung di tangan dari RRQ. Mereka hampir kesulitan meredam permainan agresif dari Dewa. Aku selama push rank di patch ini ya, goal aku tinggi ya. Aku pakai Natalia kan, ngekill, yang ngincar ngekill. Sementara yang lain fokus farming. Itu menurutku udah gitu sih gameplaynya. Menurut aku lah ya. Sejauh ini aku yang main, belum tahu aku dapat formula kayak mana lagi. Tapi rotasinya cepat, rotasi kencang, incar orang, tap top. Oh, ini harus diturunin dulu Gitu temponya sih, Be. Oh, sekarang Gak bisa ikutin gerakan tahu. Dewa. Nah itu dia, tapi menurutku Dewa yang nggak boleh nurunin tempo mereka. Mereka udah unggul 2000 gold. Dewa harus keep up dengan tempo yang mereka punya. Mereka ada Cho, mereka punya flicker dari Mueza. Mereka bisa melakukan the way of dragon kick untuk ke target siapapun, terutama buat Idok. Oke, melibatkan di sana di dodge gitu saja. Mueza tidak memiliki flicker kembali untuk bisa kembali hadir, tapi dilihat dengan pacar mereka mencoba bermain sedikit lagi. Sandstorm maybe terlalu keras, anti regen kali ini benar-benar menjadi poin utama. Dan ingat, kalau ngomongin ke arah RRQ, mereka memang punya Toy damage per second, tapi bukan damage per second seperti Moskov, bukan seperti Cloud,
Makanya aku bilang, ini Dewa nggak boleh nurunin tempo sama sekali. Mereka udah pegang temponya kok. Mereka udah unggul banget sekarang. Agresif ya. Kalau Kin kayaknya memang akan kayak gini sih. Dia akan survive laning. The next turtle, next objective. Dia Harus coba kali kontes. Dia akan distract aja, The Way of Dragon. Kembali lagi, apakah permasalahan dari RRQ? Mereka harus mulai melakukan sedikit agresivitas terhadap roamer, makan roamernya, atau makan mereka akan tenggelam lagi dengan Chow yang ada di depan mata mereka. Nah, ini dia nih masalahnya. Show dari Mueza bermain dengan begitu agresifnya. Oh, diangkat. Merasa diganggu lagi. Sojin masih dengan satu kali punchernya. Bermain dengan agresif dari Mueza. Lihat Broken Walls kembali mendapatkan keuntungan. Kita udah sempat bahas tadi, Broken Walls bermain teamfight di arah jungle. Harusnya menjadi sebuah keuntungan, tapi dengan adanya continuous damage dan crowd control yang tidak ada hentinya dari Dewa, RRQ seakan-akan tidak memiliki kesempatan untuk bernafas. Dicekik terus sampai di menit yang kelima. Dan gak bisa untuk ngepanis Mueza gampang sih. Muezanya punya gold, dia punya level yang sama dengan jungle lawan. 5 kill, bos. Sebelumnya mungkin bisa panis roamer karena level jungle akan lebih unggul. Sekarang nggak bisa. Levelnya sama goldnya pun bahkan bisa diunggulin nih dari Mueza di early game. Radiant Armor, Dreadnought deh. Makanya ini dia. Roamer tuh pasti bakal full senyum di patch yang sekarang. Karena mereka lebih punya item, lebih sustain di early game. Iya. Bayangkan, menit segini Mueza udah punya Radiant Armor, jadi bakal ketahan make damage-nya. Wow, Purify Gaming gak bisa menyelamatkan Rins. Damage yang benar-benar tidak diduga RRQ sebesar itu. bawa late game banget, anjir. Mungkin yang bertanya, wow, damage yang sangat besar. Lagi, Yes. lagi. Tapi lihat lagi, The Way of Dragon mengejar cara mencoba untuk bertahan dengan adanya Phoenix apakah Ryan mampu tapi Blake Body Pass sudah fight place yang dimiliki Dairon kali ini sudah tidak ada untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dengan kehilangan tempo mereka di arah EXP lane. Ingat, EXP lane tetap jangkar permainan. RRQ nggak bisa panis Kid, sebaliknya Dairon dipanis untuk kesekian kalinya. 3000 gold, Be. Ini hampir menuju 4000 di menit 6. Itu dia, early game yang tidak berjalan dengan baik. Karena dari awal Khalidnya kalah vision juga nih sama Chow. Chow-nya nge-spot di mana Sujin, otomatis dia bakal dapetin level yang kedua. Sementara untuk Khalidnya dia nggak ketemu sama Ray. Dia tidak bisa mendeteksi di mana Ray berada sehingga tidak ada 30 gold yang bisa didapatkan dari Idok. Itulah yang langsung ngebuat gap dari Mueza dan juga Idok yang langsung jauh banget. Ini beratnya adalah Blade of Despair is on the way untuk sosok dari Ray. Jadi mau Idok masuk main ke dalam, yang ada Idok bakal pulang hanya dengan nama. Udah pasti. Nggak pakai nyawa. Dan itu akan menjadi problem untuk para pasukan dari tim RRQ kalau Turtle-nya dua kali diamankan oleh Dewa. Semakin membuat dia Sunsin, hero farming ini mendapatkan gold yang Tinggal melimpah. finishing Dan aja level di nih. atas Sun Jangan Suci kayak Evos ya. akan sangat kesulitan para pasukan dari RRQ untuk bisa mendekati dari Sunsin. Mau dimakan? Kid, Kin. walaupun dimakan sekalipun dia punya flicker lip. Sekalipun dia dimakan, dia punya flicker, distraction yang banyak all in yang dikeluarkan itu akan bermasalah untuk laning lainnya. Oke, tapi Council sepertinya RRQ mereka tahu nih harus nge-defense jungle mereka. Maybe menutup jalan dari Idok dengan ada satu point kill dari Ray. Berhasil mendapatkan para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka porak-poranda dan maybe bersama dengan Ray kombinasi dua crowd control. Satu kali Purify aja itu nggak bisa menyelamatkan siapapun. Dan lihat di sini, mid lane mereka bisa mendapatkan satu point kill atas Skin. Damage yang tidak terduga oleh seorang Sojin. Tapi pertukaran kali ini didapatkan dan Mueza bersama dengan kawan-kawan membuat tim Dewa kali ini mendobrak mid lane-nya. 2 point kill didapatkan oleh Ray. Deden from Bogor. MPLID X3 streamer kali ini kepalanya pusing mungkin melihat para pasukan dari RRQ benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali nih. Iya. Terlihat dominasi dari Dewa ini nyata loh, Be. Dari early, bukan hanya jungle, tapi semua lane-nya dikontrol. Setuju, itu dia. Jangan turunkan tempo buat Dewa. Karena mereka udah pegang tempo early game-nya dan mereka emang bawa hero early game 4 glim. Iya. Jadi nggak cuma ada 3 atau cuma ada 2, enggak 4. Memang untuk winning condition RRQ sendiri, late game jelas Cecilian. Dia akan coba ngebeli waktu sebisa mungkin. Pertanyaannya mampu atau enggak RRQ bertahan Lihat dari bagaimana gempuran Dewa. ya bagaimana gap gold dari roamernya yang begitu jauh. Banget. 1000 Banget. lebih. Iya, 1000 lebih. Itulah dia, dampak dari roamer yang dari awal udah bisa dapetin vision yang indah. Mueza. Oh, The Way of Dragon. Bagaimana ditutup oleh Baby. Lihat kombinasi yang sangat baik. Pancar sekalipun tidak bisa menyelamatkan Sojin. Tenggelam di dalam permainan dari tim Dewa dengan Broken Walls yang sangat mengerikan. Sungai sudah terbuka. Mid lane pun menjadi vision yang sangat jelas untuk Dewa. Dewa Harus benar-benar cepat sih, membuat di langit Lord dari 1 RRQ atau Lord 2 mendung mendadak Lim. Kalau Dan satu jangan ini lupa ya, dapat ketika best posisi rate. under sangat susah untuk recover gold. Roamer
goldnya akan lebih tinggi jatuhnya dari mid ataupun XP kadang-kadang. Itu bakal bikin lebih susah lagi untuk dari core itemnya bakal jadi, tapi free dari Lord. 7.000 gold, gue. Ya, 7.000 gold ditambah yang paling membuat buruk skenario dari RRQ adalah Blade Armor di Mueza. Itu dia. Itu satu dan Itu kedua. udah pasti bakal ngecoba buat Toy. DPS-nya. Yusansin dengan Endless Cross Blade of Despair di menit yang ke-10 mungkin. Jadi- Yes, itu dia. Gak nyampe menit ke-10. Ini 3 item penetration yang sangat mengerikan sekali. Ini akan ngebuat, jangankan Idok, sambil quick send guard aja, dia bisa hilang. Ya, dan maybe dia selesai dengan Queen Swings tadi. Akan ngebuat spell fam yang didapatkan sama Ruby makin lebih deras lagi. Dan makin sulit menumbangkan maybe karena dia anti burst sekarang. Gak cukup damage ya, Lim. Itu dia. Gak ada damage yang cukup. Jangan lupa ya, kamera di Maybe dengan adanya flicker, gue rasa bakal ada inisiasi maju ke depan. Oke, apakah maybe ataukah Karamueza sudah berada di positioning yang sangat tepat kali ini para pasukan dari tim RRQ. Mereka harus benar-benar sigap sekejap untuk bisa meng-cancel. Bahkan sekalipun bisa kita lihat di sini kondisinya Rince sudah memiliki Divine Glaive, tapi dia nggak punya stack. Dia nggak punya jarak untuk bisa nge-deal damage. Jelas masih kurang sih. Karena lihat kalau kalian sadar gold dari Mueza untuk di-compare dengan Setsujin itu beda hampir 1000. Ya udah jelas dari levelnya pun akan nggak beda jauh juga. Jadi nggak akan bisa di-kill sama Setsujin. Mungkin harus dikeroyok bareng-bareng, dan kalau semua source dikeluarin buat hanya Mueza, apa kabar Kin? Oke, kita anggap nggak usah Mueza. Semua short skill untuk maybe. Karena kita anggap ini salah satu bot laner. Gak cukup juga Itu sih. nggak cukup Ya, juga. ada Oracle. Karena factor kan? Karena factor. Iya, gak cukup juga. Short Ya. skillnya malah yang main bebas. Karena kalau ngomongin Karakin, kayaknya udah tutup gak sih target Karakin? Udah bukan target utama ya. Udah wasting time. Tuh, Udah lihat. wasting skill banget udah kalau ke Kin. Dia selesai dengan Dominance, Oracle, dan juga Radiant Armor. Next, dia bakal menuju ke Blade Armor udah pasti. Karena tujuannya adalah untuk menutup juga agar coba. Toy tidak bisa nge-damage. Sejauh itu? Iya, sejauh itu ternyata bisa melewati tembok Wow, dari Mueza. Bisa kita lihat. broken wall effect ya. Broken Wall Evac Chow jadi lebih leluasa dengan Shinto. Beberapa titik. Ya, Di beberapa titik. Oke. Tapi ya ngelihat dari RRQ balik lagi nih. High ground defense lah satu-satunya harapan mereka. Karena kalau ngomongin kontes 9.000 gold kayaknya Ya. ini hal yang berat sih. Ya, nggak mungkin di kontes. Sekalipun bakal di kontes ya, Dewa bakal targetin orang pasti. Ya lepas ya. Lepas aja Lordnya, apalagi udah ada Malefic Roar. Berarti bisa diasumsikan kalau misalnya RRQ memang berani kontes dan Dewa masih tetap terlalu fokus menuju ke arah Lord, ini akan berbahaya untuk Dewa. Kenapa? Shutdown akan banyak banget terjadi. Oke, kita ngomongin ke arah Lord akan didapatkan Dewa sekalipun, tapi clear yang dilakukan sama Cecilian ini akan sangat cepat. Jadi target orang adalah sebuah jawaban membuat langit RRQ dari mendung jadi hujan deras. Tapi ini adalah salah satu winning condition yang memang harus Dewa lakukan. Karena lawannya adalah Cecilian, hero late game. Freeze aja minionnya. Jangan kasih stuck ya. Iya, karena buat sekarang kita tahu sendiri, untuk minion pendapatan dikurangin 12,5%. Secara nggak langsung, kalau misalkan RRQ dapetin gold terus, Dewanya nggak dapetin gold, kejar pelan-pelan, terkikis pelan-pelan dari segi goldnya. Dan dengan 10.000 gold, harusnya bakal jadi Lord yang gratis buat Dewa. Wih, tanpa kontes sama sekali Dewa. Mereka mulai memimpin alurnya lagi. Bukan hanya early ternyata, mid to late game-nya pun masih dipegang. Ini ada kondisi yang mungkin kalau bisa gue bilang Dewa harus tabrak pakai Lord ini. Dewa harus tabrak minimal all in, tapi dengan setup 3 lane. Kenapa? Kalau Lord ini berhasil ditahan, ini benar-benar ngebuka chance Rince untuk bisa bounce back. Lord kali ini dengan 10.000 gold harus bisa ditabrak. Kalaupun nggak ditabrak, minimal banget yang harus mereka dapatkan adalah ompong best turret-nya. Itu wajib. Ya. Trillion push ya, udah pasti Wajib, itu bakal wajib. dicari sama Dewa. Stacknya 176, Kecil sekali. masih Nggak ada lumayan space. jauh dan ini nggak ada space, nggak ada minion juga yang mendekat Lim, itu dia. Di freeze minion sama Dewa, Ini mereka dia. tahu winning conditionnya. 3 lane mereka harus tabrak dengan adanya 11.000 gold difference di depan sana. Langsung ada Phantom Magic yang cukup secara belakang. Mueza menjadi target utama, tapi Lord masih bebas secara plasma play. Lord bebas, belum dimainkan. Para pasukan dari tim RRQ mereka setidaknya sudah melakukan clear dengan sangat baik. Dengan 10.000 gold difference mereka hanya kehilangan 1 turret saja. Tapi tidak sampai di situ. Karena Mueza standby on position bersama dengan adanya Ido. Kill mencoba untuk melakukan distraction. Ray standby on position, damage yang terlalu besar. Dan tertumbangkan. Tapi nampaknya di sana Mueza masih menahan dengan the way of Dragon Ido. Ray center for defensive. Wow, RRQ berhasil melakukan defense dengan sangat baik. 10.000 gold difference, 1 best turret. Itu huge defense kalau menurut gua. Iya, kurang tabrak seperti tadi dari Dewa. Dengan perbedaan gold yang sangat jauh. Sebetulnya mereka bisa agak sedikit memaksa.
Tapi ternyata RRQ bisa membeli waktu kembali. Kayaknya ada sedikit keraguan-keraguan dari Dewa. Mereka kayak mungkin takutnya dari sini Cecilianya bakal farming nih, Lim. Itu nggak boleh. Justru karena takut dan keraguan-keraguan yang mereka miliki, mereka memberikan nafas tambahan untuk RRQ. Dari tadi aku ngira Mueza bakal flicker loh dengan Jitunedu. Sama, karena Habis itu memang bakal flicker. harus dipaksakan. Kita tuh sempat bilang tadi kondisinya 10.000 gold difference, dapetin Lord, udah nggak ada hold defense, wajib banget minimal turret 3-3 jangan wajib. Iya. Apalagi ada immortality loh dari Mueza. Ya, Tapi atau- mungkin nunggu setup selanjutnya. Kalau bukan Mueza pun menurut gua maybe nggak apa-apa kok. Siapapun kan ini initiator banyak sekali. Yang penting ya Ray-nya free hit, Ray-nya dapat space. Karena ya kita tahu Samsin kan dia continuous damage yang pasti, yang akan segitu terus menerus. Ya, dan sekarang mulai dibalikin nih RRQ yang mau nge-freeze minion mereka. Mereka butuh soalnya nih stack dari Cecilian. Seperti yang Lim bilang tadi, ini sedikit banget. Menit 10, 176 tadi. Kondisi yang mau nggak mau ya. Iya. Dari Cecilia juga bingung nih mau nge-stack ke siapa. Nggak ada yang Lantern. maju dan Oke. Wishing Lantern. Ini seenggaknya punya damage nih dari Cecilian-nya. Tapi balik lagi, perlu 4 stack buat maksimumin damage dari Cecilian itu sendiri. Sementara Blade Armor udah di tangan dari Kin. Holy Crystal, udah di tangan dari Toy. Ini Toy udah pasti bingung banget sih mau target ke siapa. Lihat different dari jungle-nya, Pak. 5.702 item, Pak. 2 item udah pasti ya. Hampir 2 Blade of Despair bahkan. Iya. Dari Ray yang farmingnya begitu leluasa. Gak ada, Dibandingkan dengan Sujin yang gak dapetin farming sama sekali. gak ada gangguan, ambil 3 laning, rotasi cepat, Ulot berapa sih bakal free. Kali ini udah gak bakal bisa sih di konten. Free untuk Lord ketiga berarti. Dan satu pertanyaannya lagi, apakah Dewa mampu untuk mengeksekusi dengan Lord kali ini? Karena mereka bermain dengan waktu. Pertanyaannya bukan tentang mampu, Lim. Mampu nggak mampu mereka wajib. Karena keunggulan 10.000 gold dari difference yang mereka miliki di menit nanti 20 menit ke atas, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia walaupun memang masih ada gap dan beberapa item yang tidak dimiliki dari para pasukan RRQ seperti romernya. Memang betul. Tapi itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Makin bisa digulung tandanya. Para pasukan dari tim RRQ makin bisa menggulung. Jadi mau tidak mau, dua power initiator yang dimiliki dari Dewa ini harus bergerak. Oke, so winning conditionnya B. Ini udah mulai tipis sebetulnya. Udah pasti ya. Ini Mueza atau Maybe yang harus start duluan. Mereka nggak bisa nungguin RRQ karena RRQ cuma bisa melakukan defense. Dan defense-nya Harus kuat. Dewanya duluan. Dan harus Triland push. Karena ini dia momentumnya. Triland push akhirnya dijalankan. Triland Force dijalankan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mueza mencoba untuk bermain di depan sana. Belum ada tendangan pasti, tapi nampaknya Toy menjadi target utama para pasukan dari tim Dewa di depan sana. Well played! Sampai itu terus menutup damage yang diberikan para pasukan dari tim Dewa. Di depan sana mereka kehilangan Mueza dan bahkan shutdown untuk terjadi oleh Red. Maybe berhasil menutup karena Direct, tapi lihat dengan London dilakukan bersama dengan Space Kaisernya. Terlalu kuat tidak bisa melakukan endgame. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka mengusir mundur dari base-nya. Baby! Menutup para pasukan dari tim RRQ, tapi tampaknya shutdown masih terlalu kuat. Fokus ke arah base, gak melihat mau terjadi. Mampukah Ray masuk ke dalam, tapi dengan adanya spawn minion yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil melakukan clear. RRQ masih bertahan. Masih bisa defense dan mereka mengusir pasukan Dewa United dari base mereka 13.000. Perbedaan gold masih belum bisa end. Wow. Intense defense dari RRQ. Dewa sekali lagi. Mereka harus sadar mereka sedang bermain dengan waktu. Yes. Karena stack dari Cecilian akan terus meningkat dan damage yang diberikan dari Wishing Lantern itu juga akan berdampak untuk Mueza dan Kin. Shutdown tadi menjadi sinyal bahwa Dewa gak boleh lagi untuk menyanyiakan Lord selanjutnya. Tapi masalahnya gini, perbedaan gold lama-lama itu nggak berpengaruh. Soalnya itemnya udah full semua. Itemnya tetap 6. Itu yang udah gue bilang. Itu dia. Satu-satunya cara nahan dengan Torrent Armor dengan anti-burst. Itu satu-satunya tadi yang bisa ngeredam keganasan Dewa adalah Final Flash dari Direct kalau kalian sadar. Ketika ada Duel of Dragon dari sosok Mueza, Final Flash dari Direct itu menutup damage dari Dewa. Yang akhirnya Muezanya malah tenggelam di tengah sana. Dan jangan lupa nih sumber damage fisikalnya. Sujin nggak pakai brute force, dia nggak pakai cooling swing juga kan. Ya dia benar-benar full damage. Ya mungkin dia satu-satunya source fisikal soalnya kan. Masalahnya terlalu squishy juga. Gambling tidak bisa lagi Profesor mungkin kali ini. Dalam Gak bisa berharap ya sama item defense-nya ya untuk sementara. Dan jangan lupakan ini kita ngomongin ke arah menit 18 ke atas, mereka udah memiliki power untuk melakukan kontes. Lihat para pasukan dari tim RRQ sudah berani keluar dari kandangnya. Mampukah mereka mempertahankan, tapi dilihat di depan sana Ito.
Terlalu sakit damage yang diberikan, tidak boleh terlalu terburu-buru. Posisi dari Rin sudah terbuka, informasi didapatkan oleh Ray dengan ada Mountain Choker yang dia miliki. Minionnya bagus sih sebenarnya untuk RRQ masih bisa ada waktu lah. Cuma nggak bakal lama nih. Karena Super Minion lagi-lagi akan ngedorong terus-menerus. Ya, di bagian top lane juga. Di bagian top lane. 19-11, mereka akan biarkan minion yang bergerak. Mereka akan biarkan bermain dan mereka akan mencoba untuk menargetkan karena Okta gagal tadi depan sana. Lihat pancatnya miss. Don't pancet for this side, Ken mencoba melakukan distraction. Tapi dia bisa terlalu kuat, Baby tertangkap dengan Advance Please. Tapi pemarahan sekarang di RRQ. Kalah, Mereka RRQ lupa di tangan kalah. ada Buesa. Perangnya miss. Waduh, Rosary banyak menyelamatkan Toy dan Pakat. Membalikan kembali kanan demi dari tim RRQ. Kalau mereka wipeout. One last hit untuk Tyrant. Gak akan bisa bertahan. Dan Dewa berhasil melakukan wipeout. Kalah. Dewa di Memang lane of down kalau itu untuk fighting berhasil dan nggak boleh di membuat commit, bahaya. bendung dan menghancurkan RRQ di game yang pertama. Dewa United dengan patch baru mereka hadir Nice, Dewa. sebagai pemenang dari game yang pertama. Di patch ini udah RRQ susah, terlihat nah, sangat secure kesulitan late game, kecuali untuk kau mendominasi early pick mid hero game bahkan late, di late game. kau Perbedaan gold tidak bikin itu turun sama prematur sekali. menurut gue ya. Intens dan intens adalah kata Kalau yang mau tepat kan gitu. dari Kayak Dewa misalnya yang menunjukkan Rinsa bahwa kan, mereka main hero late kan. memang tidak bisa untuk bertarung di high ground, Lim. Hero late Dan game sekali gitu kan. lagi RRQ mereka Berarti GB keluar midnya dari kalahkan kandang. terus dari kandangnya juicy. di saat mereka Paksa terus. tahu persis bahwa itu adalah choke point bagi Rins dan juga Toy agar lebih mudah untuk di pick off. Ya no flicker ya karena Purify keduanya tadi posisinya udah sedikit maju udah pilihannya cuma tempur. Iya. Udah nggak ada pilihan kabur. Dan ini kalau misalkan sekalipun RRQ imbang, anggap imbang ya Lim di sini Lim. Lihat minion top lane-nya. Terlalu banyak. Dan Setsujin tanpa brute force sangat mudah sekali untuk ditangkap even dengan Okta. Cooldown reduction yang hanya 20% ya. Itu Satu kali miss dari Rock puncture-nya. ya. Itu Hero sama dengan dead end. hero late game Belum boleh lagi tapi ditambah dari harus- ya kita tahu nih tipe-tipikal hero dari Dewa ini harus dia continuous fight-nya oke banget loh. di Dia prematur kan bisa drop long lah. term fight. Tapi yang sangat mengerikan tadi tiba-tiba Mueza bermain dengan flanking yang bukan di awal ya. Ya. Flanking counter setup itu. Dan dia tahu targetnya bukan yang lain. Bukan. Dia nggak peduli dengan adanya kondisi sosok dari Rin, sorry. Ya. Dia Toy, karena dia tahu pemegang Sky Piercer Ya. tadi ada di Toy. Dan Toy ketika ter-shutdown nggak ada dealer damage per second yang sudah dimiliki dari para pasukan dari Temaran. Ya targetingnya ya yang lebih tepat ya. Targetnya tenggelam semua langsung. Iya karena jujur kalau kita lihat tadi emang bukan spot yang bagus buat tim fight kayaknya. Walaupun kita tahu broken wall, tapi kan di wallnya Scavenger itu beda sama wall-wall yang lain. Ya. Jadi dia nggak bakal dapetin tempat yang dimana dia bisa nge-deal damage melakukan team fight dengan leluasa. Sementara dua Purify ini jadi choke point banget karena sekalipun oke, Muezanya Way of Dragon, Jutkunedu bisa di Purify tapi nggak bisa escape. Oke. Tetap bakal dikejar juga ini dia. Taruhannya susah sih menurut gua. Iya. Kalau mereka lepas Lordnya pun ini berat banget. Lord Evolve sih susah ya untuk ditahan. Udah pasti berat, tapi ya setidaknya mereka emang lagi team fight di tempat yang emang mereka lagi nggak diuntungkan. Masanya Lim, Profesor pernah bilang Lim, habit tidak pernah berubah. Kan aku udah bilang dari awal, Anarki suka tim fight di dalam jungle. Ya. Mereka coba manfaatin itu sebetulnya. Hmm. Dan ya semakin lama kan gap goldnya jadi semakin nggak terlalu pengaruh ya. Itemnya udah tetap 6 juga tadi. Tapi untuk Oke. game kita yang kedua MVP. MVP di game pertama, please welcome Mueza. Wah, Mueza bermain dengan super duper agresif. Tapi emang kalau ngomongin Chow di patch sekarang udah pasti ya teman-teman ya, ini adalah hero yang termasuk ke dalam hero-hero list roamer yang mengerikan. Gak cuma Chow, ada Khalid, ada Hilda juga yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa mendapatkan level 2 di bawah menit yang pertama sehingga akan sangat mudah untuk bisa melakukan engage team fight di awal game. Siapa yang nggak enak Be? Roamer nih 3 item core defense jadi Be. Jadi duluan ya. Enak banget itu. Bayangin, dari menit yang ke-6 aja, Radiant Armor udah siap. Jalan di damage itu ya. Next, dia punya Dreadnought Armor. Langsung Blade Armor habis itu. Itu dia anti kuirasnya pun dijadiin Be. Iya, Makanya kayak menurut gua zoningnya bakal maksimal. udah pasti. Dari sisi manapun ini, Mueza sebagai roamer. Walaupun sempet ya, ada mungkin keraguan-raguan ketika dia engage ke high ground. Ya. Tapi untuk team fight terakhir, ketika dia tahu nih, wah target dia yang biasanya di high ground, yang biasanya ada di belakang dari base,
itu berada di tempat yang sangat mudah sekali untuk dijangkau. Jadi wajar banget Lim. Kalau seandainya di sini posisinya Rins dan juga Toy, udah pasti bakal kena dari jangkauannya Mueza. Tapi gue ngeliat dari Maybe juga dia doing well lah, maksudnya dia tahu nih inisiatornya tetap di Mueza, dia lebih ke sambil nge-backup ke arah Ray juga dan dapetin momen. Dia nge-follow. Ya, harus di-follow juga lebih tepatnya. Ini hampir banget loh di sini sebenarnya. Dari Toy-nya ditumbangkan. Tapi sih ya semenjak Maybe-nya jadi trade, sempat kena shutdown, jadi beda. Dan ini dia momentumnya. Dimana Maybe, dia juga mengacaukan formasi dari RRQ-nya. Karena Rins-nya itu dipisah sama Toy. Toy-nya sendiri, Rins-nya sendiri. Ya udah, di pick off lah satu-satu. Dan itu yang membuat formasi dari RRQ kacau balau di sini. Cuma gue ngeliat memang tadi di teamfight terakhir RRQ bener-bener banyak miss skill juga sih Be. Skillnya udah banyak yang miss, gak ada puncture, terus kayak Raging Sandstorm gak connect. Udah banyak banget lah tadi kerugian dari RRQ. Cuma ya gak bisa balik, makanya udah terpaksa. Ya kalau ngomongin soal bagaimana nggak bisa balik udah pasti ya. Karena mau dilanjutkan tadi teamfight pun di bawah Lim atas. Udah ada 4 minion yang berjalan. Jadi otomatis secara nggak langsung Dewa akan sangat-sangat menang dari segi rotasi dan juga wave laning jauhnya. Ngomongin Lord, tadi Lord Evolve ya wajar sekali teman-teman karena kita endgame-nya di 19 menit 50 per tick. Dan patch baru, Broken Wall, map baru. Ini entertaining banget loh serius karena ada beberapa spot kayak tadi contohnya. Nah ini mana Muezanya tiba-tiba bisa masuk ke area jungle tanpa terdeteksi. Iya. Gue lebih kaget ke Junpo-nya tadi jauh banget ya. Tembok. Tembok. Itu kan tembok yang kalau kita main selalu kepentok. Iya. Dia selaannya udah dapet, berarti dia coba juga gitu kan. Makanya tadi dia coba geser di sana dan bisa ternyata. Jadi dia. Siapa tim yang lebih banyak melakukan adaptasi dan lebih banyak melakukan sampel-sampel kecil. Kayak tadi Shunpo, tembus tembok. Terus hal-hal yang mungkin detail dari map yang ada di minion gak aware. Kayak tadi Sutsujin kan ada Way of Dragon. Itu kan blind spot sebenarnya. Karena Muezanya datang dari Broken Wall yang di Kramer. Jadi ya mau tidak mau di sini posisinya RRQ seolah belum adapt dengan patch terbaru. Setuju, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau ngomongin objektif, gue ngerasa kayak memang susah lah ya untuk RRQ ini kontes objektif di awal. Gue expect itu mereka counter setup, Be. Jadi mereka gak start sama sekali. Ya mereka biarkanlah start dari Dewa. Baru mereka datang nge-steal. Lancelot kan rata-rata begitu kan? Ya Lancelot rata-rata bakal kayak gitu. Kecuali kalau emang dia dapat level 5 duluan ya. Ya mungkin unggul dengan lah ya. dengan cara unggul di awal game. Tapi ya kalau dilihat dari tadi gamenya ya, Ray-nya imbang kok. Ray-nya malah farming dan dia tahu nih ya dari awal dia nggak dapet turtle, dia target kill. Abis itu nanti dia tiba-tiba ganti lagi, dia invade ke purple buff dan setelah itu ya udah dia farming aja. Gak ada kejadian-kejadian yang pokoknya atau clash-clash yang kecil yang dilakukan sama Ray. Oke, tapi lihat, wah di oke, ada yang sedang parodi nih ya. Dia coba untuk berposisi kecil. Wah, dan kalau kalian yang pengen ya ikutan keseruan seperti tadi, posenya Kin, ada yang nunjukin juga, datang langsung ke MPL Arena makanya. Ya langsung aja makanya kalian beli tiket yang official hanya Posenya di website begini ya. Iya. Kosok Umar kata Kairi. Loh, kan Kairi posenya udah beda. Tapi posenya udah beda Kairi. Tapi kan paling suka. Gimana? Lagunya gimana? Kalau lo kan Kumar. tiap mandi, bangun tidur, mau tidur atau nggak lewat sambil main handphone nih. Gitu. Kumar. Udah jadi habit ya. Udah jadi habit. Bener, habit susah hilang. Bener. Tapi hero Itu power. ya. Hero power di band di atas Baxia. Iya betul. Benar, itu juga benar. Cuma bisa nggak sehari lo nggak ngomong itu kalau ada Baxia? Ya udah, kita nggak ngomongin Baxia. Ya udah, kita ngomongin hero baru Hero gimana? baru deh, yang Iya. dari Abyss. Iya. Oh, ada Itu lagi tuh, villain satu adalah lagi tuh. Obsidian. Obsidian. Nggak pakai N ya kawan-kawan ya, stop bilang obsidian. Beda itu batu. Iya. Obsidian banyak tuh yang batu. obsidian. Oh. Nggak ada Seingat N-nya, gua nggak ada obsidian tuh N-nya. batu. Iya, itu batu, benar. Nah, Itu dia bisa mengikat. Dia Wah, nggak itu bisa sih. ngedes. ngeselin sih. Dia bisa memberikan damage per second. Ada fun fact lucu temen-temen. Apa Jadi tuh? saya ngereng sama nih orang. Dia nanya, dia pakai Arlot. Oke. Terus dia kena ultimate. Gue udah gendong-gendong nih. Udah gendong-gendong. Wah, gila. Udah diving. Tiba-tiba Udah kena sampai ikat nih mid game. sama Obsidian. Terus dia. Dia Shutdown. bilang tiba-tiba ngetik dia. Kok nggak bisa ngedash ya? Jadi gini, Lim. Bisa-bisanya loh dia nanya kayak Wah, gitu. gue di laning menang. Semua gue gendong, kill gue banyak. Kan jadi shutdown bete gak sih lo? Iya. Kok gue gak bisa ngedes, Be? Gue bilang. Makanya ada yang namakan budayakan membaca. Bukan salahnya bukan membaca. Salahnya gue gak beli hero-nya. Oh. Dan gue harus Gitu. cobain. Jadi buat kalian semua, jangan sampai menyesal kayak gue. Betul. Shutdown. Karena kalian gak cobain hero dari Obsidian. Jadi Betul. langsung cobain beli hero-nya. Murah banget.
Benar-benar. Kalau kalian nanya, Bang, tapi kok nggak ada yang pakai pro player? Belum bisa, bukan nggak ada. Tadi kalau teman-teman lihat Ada di banning phase yang di tulisannya. tengah itu, Elis dan juga Obsidia di ban. Benar, Di belum patch boleh. ini belum boleh. Jadi sabar ya. Tapi Ya, emang 2 bagus minggu, sih. 2 minggu. Nih hero-hero Abyss pada kena remodel loh beberapa. Dairot, Tamus. Ini ada fun fact juga. Apa itu? Apa itu? Jadi kan gue punya temen nih, temen gue suami istri main Mobile Legends. Oke. Nah, si suaminya ini suka cerita mulu. Kamu tahu nggak kalau misalnya Obsidia itu adiknya Dairon Sotoy? Tapi kan suka ada yang memang ceritanya kan, Ada Be? ceritanya. Ada. Kan bukan. Ada. Istrinya kayak percaya. Oh iya. Ya, iya percaya aja lah. Suaminya Percaya, ketawa-tawa. berarti percaya Ji, berarti percaya. Benar, Ya, tapi itu. suaminya ini enggak dia ngeliat map baru ngasih tahu juga. Dia Mas ngasih tahu tahu, juga. pasti. Dia suka sama map baru. Ini temen gue kebetulan suami istri, dia suka ngomong bareng. Bener, harus adaptasi berarti sama Project Next Adaptasi, kan. benar. Kalau Lim paling suka map apa? Dangerous Grass. Dangerous Grass. Ranger Mas? Gua jujur karena belum maksimal di Dangerous Grass, gua belum suka Dangerous Grass, tapi masih Flying Fox. Nah itu skill issue berarti ya. Iya. Saya Dangerous Grass, mantap. Saya permain solo. Lo sama. Sama. Oh. Tapi pas abis reset season ya, aku dapetin Expanding River 7 kali. Ngereng, bener-bener. Tapi Wah, kenapa main saya- di sungai, mandi saya pak. Saya broken wall mulu ya, kenapa ya? Enggak, gua Hah? Flying Cloud dulu. Lah, Coba kita main, siapa tahu dapat Grace ya. Nah, karena kita bertiga gak dapat grace Nggak, ya. nggak dapet grace. Bisa-bisa. bener, Tapi, kita belum dapet Grace soalnya. tapi kalian suka yang mana nih kira-kira? Langsung muncul di kolom komentar juga nih. Banyak banget keseruannya ya, bukan hanya map baru. Hero juga banyak banget tuh yang Betul. dapetin nerf ataupun buff. Nah ingat ya buat kalian para pemain romer-romer, ini buat yang sempat berpikir romer tidak dikasih. Hey. Ini adalah saatnya kalian bersinar. Bener, setuju. Karena Ini saatnya kalian kalian bersinar. tahu ada sistem achievement yang terbaru. Kayak misalkan anggap lu Romer nggak MVP, nggak apa-apa, tapi ada di bawahnya ada tulisan perfect CC. Wah, bayangin Wah. lu mestun 5 orang, mantep kan? Terima Wah. orang, terus juga lo bisa yang tanky banget. Hmm. Jadi buat kalian semua, ini adalah saatnya romer-romer bersinar. Jujur, Terima kenapa kasih. romer-romer bersinar? Karena ketika romer-romer ini dikasih hero yang bisa dimainkan banyak, dikasih tempat bermain banyak, niscaya dijamin jungle dan bot lane-nya akan terus tumbuh. Benar. Tapi nggak untuk jungle lawan. Ya gua udah Karena pasti kita dong. tadi sub Mendung. suci Sedih. bedanya jauh banget sama Muiza aja. Tapi- 1000 dia. Tapi serius, itu gambaran POV. Yang satu romernya bener-bener apa ya, bener-bener dapetin banyak vision. Yang satu romernya minim vision. Kayak gitu dampaknya. Tapi kalau kita ngomongin map game pertama tadi ya, kayaknya mendingan Khalidnya Idok itu ngelakuin hal yang sama aja sih. Iya. Karena kalau dipanis cowoknya pun nggak bisa. Karena gini loh, anggap ada poke. Ya udah sama-sama keluar skill, udah selesai. Dan yang rugi Disengage. tetap Idok kan, karena Tetap Idok. visionnya yang menang dari Muiza. Betul. Mendingan ya lakuin hal yang sama. Mungkin kalau midnya bukan Cecil bisa panis. Let's say midnya burst damage deh, Farsha ke atau kayak dia burst langsung ke. Itu tadi makanya aku bilang, if di ban, Farsha open. Kayak pas mereka ambil Sicilian, mereka bermain dengan waktu. Ini ngambil resiko sebenarnya. Tapi ketika Farsinya open dan ada Khalid, aku ngerasa cowoknya yang bakal bonyok sih. Iya, Beda iya. cerita soalnya kan. Zuxin, Farsha. Terus Iya. Chow, Khalid. Udah pasti bakal beda. Di sini posisinya kalau laning, ya Zuxinnya bakal lebih powerful bareng sama Chow. Cuman seenggaknya bisa panis lane. Bisa Kalau panis, ada yang itu dia. jungle masuk. Iya. Nah itu. Tapi ya mereka punya konsep tadi. Gue ngeliat dari anarki juga konsepnya memang ya late game. Dan gue tahu sih kayak beberapa tim juga ada yang terapin konsep karena romernya keliling, midnya itu susah gerak, jadi pakailah mid yang memang farming di tengah. Itu dia. Cecilian salah satunya. Sicilian atau mungkin beberapa mage lain, even Novaria sekalipun yang emang kita tahu sendiri dia late game, dia dapetin vision dan segala macam. Tapi jujur, Khalid tadi nggak 100% works. Aku bilang bahkan kalau boleh jujur ya, tadi worksnya cuma 20%. Kecil banget dampaknya berbanding terbalik dengan Muiza yang dia tiba-tiba ada di push bawah, tiba-tiba dia nemuin spot dari Dairon, tiba-tiba dia nemuin spot dari landslotnya Sujin. Jadi map vision dan juga gold reaving yang didapatkan ini semakin lebih banyak dari efek devotion. Itu 2000 gold akan sangat mudah didapatkan sama Moise. Pas item radiannya tadi tuh langsung ngerusak semuanya loh. Langsung. Cecil udah pasti nggak bisa panis. Nah. Kimi pun susah. Ini dia makanya teman-teman kenapa nanti romer-romer anomali itu sangat memungkinkan untuk muncul. Ya, Karena itu yang gue harapkan. dari awal aja kita udah bisa dapetin gold EXP dari clear minion. Itu dari ngebantuin doang. Dapat vision, dapat gold lagi. Lalu dari assist dapat lagi. Banyak banget job desk yang dilakukan sama romer sekarang. Jadi romer yang dulunya cuma bisa open vision, dapat informasi musuh di mana, sekarang dapetin gold juga. Jadi ya.
Lihat dari cara roamernya juga banyak banget tipikalnya nih. Ada yang ngebuka vision, yang farming juga ada. Gue bisa bilang kemarin Onyx Keyboy itu coba main farming dari Khalidnya, karena dia clear mid, ke gold, clear bareng juga. Itu gameplaynya beda-beda kan, makanya. Iya, banyak Ada sekali. juga yang di menit 1:30 itu dia bisa bilang kayak jalannya bareng sama XP. Ya langsung. Berdua langsung. Karena apa? Karena ya pendapatan EXP kan paling tinggi nih gerobaknya. Iya. Nah dia mengincar untuk dapetin level 4 di menit yang kedua. Ya, bisa bareng, bahkan kayak sama midnya pun bertiga bisa-bisa aja. Bisa Kalau aja. dia dapat dari XP crab kan. Itu dia. Jadi kayak level Scavenger. 4 barengan level 4. Tapi Scavenger terutama buat jungler-jungler seperti saya ya. Saya suka banget loh kalau XP saya peka. Ambil. XP-nya ambil Scavenger karena saya butuh XP ini di level 4 di turtle 1. Cuma terkadang gini, ada beberapa player EXP itu yang agak cukup pasif, Profesor. Iya, setuju. Jadi setuju. kalau menurut gua, kalau punya EXP yang bisa menggunakan hero agresif di zaman sekarang, itu sangat menguntungkan. Karena memang kita tahu zaman dulu, bukan zaman dulu sih, patch-patch beberapa patch lalu itu kan kita dengan adanya Hylos, Ya, hero pada screening. iya screening, Uranus, iya makanya. Uranus. Sekarang gimana caranya EXP ini bisa bermain agresif? Gimana caranya EXP ini bisa menekan, walaupun di awal kita bisa bilang ada kekalahan dari segi laning di beberapa titik, tapi selama turtle pertama bisa di-secure itu mereka bisa bounce back loh. Dan ini dia top 5 untuk mid lane ya. Dari kill dan assist ternyata di peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ada Okta dan Rins juga yang masuk. Ini kita ngomongin soal teamfight participation berarti ya. Dan total assist dari Moreno banyak banget. Tapi mungkin ini karena dampak dari seringnya late game dari Bigetron ya. Bisa. Sementara untuk Suns dia mendapatkan kill yang lebih banyak, 10 kill lebih banyak bahkan daripada Moreno. Tapi total assistnya itu ada di bawah Moreno. Sementara untuk Okta dia cuma terpaut dari sekitar 4 kill dibandingkan dengan Suns. Dan untuk Rins dia ada di posisi yang keempat dengan paut 3 kill, 117 assist. Untuk Aboy dia punya kill yang sebenarnya lumayan banyak, tapi untuk teamfight participation dari assistnya dia sangat paling minim di antara top 5 ini. Ya, yang mungkin harus diperhatikan kali ini adalah di mana sebenarnya ini ada satu yang mencolok yaitu Suns. Dan bukan tanpa alasan, kalau kalian sadar lihat beberapa permainan dari Suns gila Suns ini, dia menggunakan hero-hero poke damage Ya, dari poke. early. Poking early damage yang berani, yang akhirnya bisa menyambut Keyboy. Ya. Tapi Early kali ini game. first pick ya untuk RRQ. RRQ yang pilih berarti. Ya, dia coba sesuatu yang lain mungkin ya. Karena tadi second picknya nggak work. Dia coba first pick terlebih dahulu. Sebenarnya adunya tadi memang di Sansin. Gua rasa pilihannya ada di Dewa. Mereka mau ambil Sansin atau Arlotnya gitu kan. Oke. Optionnya kayak cuma cuma di Shunshin dan juga Arlot sebenarnya tadi. Karena kita tahu kan Kin power banget nih dengan Arlot kebetulan. Sekarang kalau misalnya mereka mau coba adu, yang ditakutkan sama saya adalah di mana Suns ini di ban dari awal, yang diadu ya yang nggak terlalu worth it antara Lancelot dengan Arlot. Aku malah mikir kayaknya Dewa malah mau lepasin Arlotnya sih intinya. Ya, tadi dia bisa lawan kalau. Iya, dia bisa lawan soalnya kan kalau Shunshin. Apalagi Ray main Fanny. RRQ yang harus nge-ban Fanny sekarang di first pick. Itu dia satu kerugian ya. Cuma kita nggak tahu sih dari data yang ada ya. Ketika Sujin bermain Fanny itu nggak berjalan dengan baik waktu sama RRQ. Dan Iya. mapnya juga berpengaruh nih. Map apa kira-kira di game yang kedua? Map apa nih? Karena random ya. Ayo dong, Dangerous Bus. Kelewat. Broken Kayaknya Wall kanan game. lagi. Oh, Broken kanan Wall. lagi. Oke. Ya itu dia ya, buat kalian semua di selevel MPL aja random, apalagi kita para anak ranked. Wah, saya Broken Wall mulu. Apakah saya star NPL? Kamu serata MPL ya. Serata FPL. Diratain sama abang-abang Kamu MPL maksudnya. Benar, itu jelas. Itu serata pasti. sama tanah. Benar. Kamu Oke. serata, aduh itu dia dah. Udah ya, jangan disebut lagi. Udah, sponsor ya. cukup. Kita draft aja ke game yang kedua. Iya, Sunsin, seperti yang udah saya tadi sempat bilang. Dan one-one. Iya, Sunsinnya pasti akan coba ditahan. Kenapa? Karena mereka akan coba bergennya dengan hero yang gak sama Sunsin. Diadu kan? Iya, kayak Ini Fanny nih. Lancelot, Arlot. Fanny lepas. Dilepas Fanny-nya. Aku kira bakal nge-ban karena Fanny. Siapa tahu Sojin mau main Fanny kembali. Bisa jadi. Boleh. Atau kalau enggak mereka udah siap strategi untuk lawan Fanny. Bisa juga kan? Bisa. Broken Wall katanya banyak incer Fanny yang nggak terbiasa loh. Karena bolong. Iya. Karena nanti kalau bolong kan takutnya miss cable tembok. Yang bolong itu malah jadi dilemparin kabel dan nggak connect sama sekali. Itu 2 kali kayak gitu selesai. Angela first pick. Yang kita bahas tadi sebelumnya. Ini Semahal dia. itu memang. Yang sempat di-ban juga tadi ya di game yang pertama sama RRQ.
bahwa kita tahu sendiri bahwa Arnold, balikin dengan Arnold Angela, kin kami dan guys. 45% cooldown reduction, ultimate Angela itu cuma 11 detik. Ya. Angela pun sekarang sebagai mid laner, dia bisa beli Holy Crystal karena efek heal-nya itu akan mengikuti berapa banyak magic power dari Angela-nya. Benar-benar, apalagi item pertama foto kan, rata-rata udah ada cooldown-nya. Makanya please nerf foto. Kita para assassin sakit kepala kena foto. Loh, itu dia kan tujuannya. Iya, Karena bikin sakit RRQ kepala, warnanya kan? tank jungle, mereka mau ngasih Fanny-nya. Mereka mau bermain dengan Fredrin Angela kayaknya. Wah, Fredrin isi bihut sih, bahaya banget. Tapi Lunox Kalea, pick yang wow, ini percaya diri banget nih. Ya, mereka ngerti konsepnya. Kalau misalkan Angela ini bakal jadi masalah. Tapi selama nantinya pick off-nya punya burst damage, siapapun yang dilindungi dengan Angela, itu hard guard-nya akan hancur dengan Lunox. Ditambah lagi, kita sekarang melihat Arnold-nya kan dilepas. Kalau Arnold-nya diambil, Arnold ini akan menjadi makanan. Karena Arnold menggunakan Purify itu bakal lack of movement. Gak sih, gak bakal Nggak, purify nggak, sih. nggak. Iya, Untuk makanya flicker. maksudnya dia akan sangat lack of movement, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Aku ngerasa kayaknya Fredrin Arnold bakal jadi good option di sini. Kalau ngomongin karena Freddy Arnold, kita yang cukup berbahaya untuk dari Dewa adalah pick ketiganya Marksman ya, Profesor. Ya, nggak ada masalah kayaknya. Yang penting mereka amankan dulu untuk combo yang dinamisnya. Orang Karena Akai, itu baby. ya combo early game banget. Cici terlebih dahulu bersama dengan Gatot Kaca. Ini juga salah satu combo yang Wow. lumayan viral ya. Tapi gue ngerasa ya, karena combo ini viral, karena combo ini banyak dipakai Betul. orang, Iya. orang-orang juga udah terbiasa loh buat Udah ngelawan. biasa ngelawan dan bahkan biasanya merelakan. Kalau emang udah ada dua pemain yang kena sama curtain call, Yang mereka lain bakal jauh. skip. Ya mereka bakal incer belakangnya karena Gatotnya kan pasti bakal jump in ke depan. Bener-bener. Dan Lunox tuh lepas kayak dari curtain call deh. Ketika dia order belian, Betul, Fredrinnya betul. diambil. Oh. Bukan Fanny ternyata ya. Ya, mungkin dia ngeliat dari broken wall memang gak enak deh. Salah satu kerugian berarti ya untuk Fanny. Ditambah yang kayak tadi lu bilang, Lim, sebagai assassin Fanny nanti miskalkulasi terus ketemu Angela. Foto kan? Foto. Iya memang shield hard guard-nya dikurangin banget tahu. Tapi heal-nya enggak. Iya, heal-nya enggak. Oke. Durasinya juga enggak nih, malah ditingkatkan 20 detik di semua level. Sekarang menurut gue yang cukup harus dipertimbangkan dari RRQ adalah gimana cara mereka head to head di gold lane. Karena jujur, opsi dari Maybe ini terlalu banyak. Dia mau mainin Granger bisa. Dia mau Ya. mainin Beatrix juga bisa. Ya. Bahkan kalau bisa kita bilang, kalau misalnya Moskopnya pun dilepas, nggak apa-apa nggak combine sama kalian, kan udah ada Lunox. Ya sekalian high ground defense juga. Semangat Mbi itu, maybe ya. Oh maybe itu Mbi. Mbi. Wow. Kalau Maybe dipanggil Mbi, kalau aku dipanggil Mbe. Mbak itu setuju, yang itu setuju. Setuju. Saya setuju. Mbe. Behe bener. Nah. Tapi Beatrix terbaca sepertinya. Makanya langsung di ban juga. Gak dikasih adanya combo kali Beatrix ya. Terlalu enak. Simple combo tapi mematikan itu. Iya, simple banget karena Lunox-nya juga tetap masih flex ya. Kita belum tahu nih Lunox-nya bakal ke gold lane atau mid lane, walaupun aku setuju banget ini Kalea dan juga Lunox mid lane. Biarin aja maybe-nya farming. Let's say dengan Moskov, aku merasa kalau udah bawa tank jungle, bawalah juga satu hero yang bisa carry bener-bener late game-nya. Ya, makanya tadi aku bilang, kalaupun dia nggak nge-ban Moskov, topik setelah ini akan ada di Dewa. Bisa Moskov ya. Iya, jadi Karena dari jauh juga. Orang Bruno gimana? Bruno maybe juga lumayan power loh. Dan di band. tapi Bruno akan lebih power karena Bruno bukan menjadi first priority di sini. Iya. Dan tentunya akan ada di tangan dari sosok dari Toy kombinasi dengan Angela udah kayak seakan-akan lifestyle-nya ini benar-benar gak terhentikan. Benar. Karena tercium juga nih. Mereka nggak mau adanya match strong landing berarti ya. Dari ban. Biarkan Kari head to head dengan Granger kah? Nah ini jatuhnya jadi Moskov sih. Moskov Cloud mungkin. Ya, Moskov Games ini. Gue lebih suka Moskov di pick dari Dewa, RRQ responnya dengan Granger. Oh gue terbalik sih. Gue lebih suka Granger di Dewa. Biar galak sekalian. Wow. Barang kali sama Fredrin kan. Jadi dia Iya, follow-follow iya. terus. Make sense, early agresif. Tapi balik lagi, Dewa mau main apa dulu nih? Mau main yang punya scaling untuk late game? Atau emang mereka pengen nabrak di early game kayak tadi? Kanan Mereka S-nya udah nemuin asik. temponya soalnya. Mereka udah menunjukkan bagaimana cara untuk bisa bermain dengan cepat di early game. Arnold open by the way. Fredrin Arlock, Ini good option. Oh iya, tuh sama-sama juga kok mereka akan dapat apapun. Wow, Cloud duluan. ini bener-bener Cloud-nya untuk bener-bener bermain sendiri. Dan just in case dia bermain di lane jauh, ini nggak ada yang bisa keep up menuju ke arah sosok seorang Angela. Welcome Tamus. Kamu jungle bro. The view pick ya karena ada Angela juga kan salah satu hero Harus support yang jungle. enak banget buat nempelin. Wait. wait, ntar dulu, itu dia. Cici Gold Lane juga bisa nih. Ya, Sabar dulu, Lim.
Cici gold lane, Tamus, terus gua kita lihat di sini. Grangernya yang gold lane. Kalau gitu Tamusnya akan ada di area jungle. Dan Arlotkin. Udah pasti. Ini tadi tuh cuma untuk dimainkan aja Profesor. Wow. Untuk ditutup. Kenapa aku bilang dimainkan? Biar kalau seberang pun make Arlot sekalipun, responnya jadi berbeda. Iya. Tapi ngelihat Tamus jungle berarti seharusnya ya. Harusnya. Teringat Lanaya saya sosok dari Dewa juga loh. Ya itu dia yang sempat dibawakan sama Dewa. Tamus sebagai jungle. Membawa Dewa playoff saat itu. Ya, shout out untuk Lanaya pada saat itu ya. Dengan Tamus jungle, tapi sekarang Tamus berbeda. Dia punya energi. Jadi mana ketika energinya penuh, lavanya bakal keluar lebih sering lagi. Dan Inferno-nya sih, jangan lupa Inferno-nya. Nembak darahnya menurutku itu terlalu tinggi. Ingat persenan darah sekarang. Dewa berhasil membuat langit dari RRQ mendung di game yang pertama. Apakah RRQ berhasil membuat cerah kembali untuk di game kedua dengan line up yang luar biasa mengagetkan? So, MPL Arena, para tepuk tangannya! Let's go to the lane of down. Ingat, langit di game pertama belum tentu menjadi langit yang sama di game yang kedua. Ya, perubahan akan terjadi. First pick Angela, mid lane sekarang ya. Ya mungkin minusnya hanya nggak ada favor, tapi favor pun kena nerf. By the way dia jadi kayak dikurangin efek healnya. Ya lebih nggak ada scaling ya sekarang. Sama rata di 400 untuk favor. Tapi menurutku ya balik lagi karena dia bukan pengguna sepatu roamer. Dia akan lebih berfokus sama Flash of the Oasis-nya. Dan buat Rins mungkin harus lebih berhati-hati karena kita tahu sendiri low wave-nya itu nggak ke-reset lagi ketika dia menggunakan hard guard. Ya, itu jadi dia harus safe banget nih untuk clear wave-nya. Makanya banyak yang tetap bikin fleeting. Menurut gue itu salah satu untuk cooldown. Jadi lebih cepat dari low wave-nya. Opsi lain, Executed Talisman masuk ke opsi juga. Ya. Itu bisa sebagai salah satu lah item yang jadi raw. Jujur aja ya, gue melihatnya kalau emang mau bermain dengan ada Rins dengan Angela tadi di remake. Atau itu bermain dengan Karamos. High ground defense kan? Iya, high ground. Karena dia butuh tetap high ground. Apapun yang terjadi. Ya, buat late game secure ya. Prepare for the worst untuk bermain di arah pintu the late game harus terjadi. Karena kalau enggak, ini akan sangat berbahaya kalau mereka tetap memaksakan keadaan dan lihat di sana. Menuju ke arah Susujin yang berada di level 4 yang akan sangat-sangat kuat. Dan mau nggak mau, cara ngeredamnya ini dengan adanya Final Slash. Bukan untuk dideketin ya, tapi untuk dijauhin. Ya. Susujin untuk level 4-nya. Berarti menandakan berapa saat lagi kita akan melihat beberapa rotasi juga dari para jungle. Top lane. Kin bermain dengan agresif membuat Diren kayaknya agak sedikit tertekan. Flame Retribution loh. Ya itu tadi di Ice Retribution maksudnya. Ada efek slow berarti. Dari Tamusnya untuk retri dipegang Angela nggak jalan sih itu. Iya. Pasti ya. Bakal kena puppet on the string. Puppet on the string, Retribution. Waduh, makin pelan jalannya. Iya. Dilemparin side habis itu. Waduh. Agak repot emang, tapi balik lagi itu single target dan jangan sampai tertangkap sama Mueza karena Mueza punya Tsunami Slam. Tsunami Slam yang dimiliki Mueza memang belum ada saat ini, tapi lihat Susujin sudah ada mark di atas palanya, belum ada yang bisa menyelesaikan apa yang sudah dikeluarkan. Susujin menjadi target utama dan para Retribution ditahan dari Ray. Defense sangat kuat dipegang tapi Kin gak bisa berbuat sangat banyak. Lihat lifesteal yang cukup tinggi membuat Susujin ter-take down. Ternyata lifesteal-nya bukan hanya satu, tapi dua dan Kin. Damage sakit dari sosok Arlot di early game. Membuat RRQ para Kuranda ingat, memang mereka punya Rins dengan Angela. Tapi jangan lupakan dua lifestyle pribadi dari Okta dan juga Mueza. Dan jangan lupa damage dari Okta sih. Itu yang benar-benar menghancurkan tadi. Even Tamus dengan Inferno nggak selamat. Gas lagi. Gas kembali. Dia tidak mau Tsunami Slam karena memang tidak ada di tangan dari Mueza dan Toy. Bermain dengan posisi yang sudah agresif. Tapi kalau 2 lawan 1 itu udah di luar dari kuasa Toy. Ya, awkward position ya. Rins. Rins terperangkap lagi. Ini berat banget, dia nggak punya flicker. Dengan Rins yang dimakan 2 kali secara berturut-turut. Ini Dewa membuat kosong dari mereka early-nya ya. terperangkap di gameplaynya mereka sendiri. Wow. Trappingnya agresif banget dari Ray. Iya, langsung terkena ganking yang sangat-sangat tepat sasaran dari Ray. Dia tahu persis bagaimana power dari Freddy di early game yang dimana harus nabrak terus. Gak ada flicker. Gak ada flicker. Udah pasti informasi yang manis sekali. Makanya Ray bakal bermain around mid lane. Dia bakal bermain bersama dengan Okta. Dan ingat, akan ada Tsunami Slam dari Mueza. Rins akan menjadi target yang sangat-sangat mudah untuk ditargetkan juga nanti di game. Final Flash dikeluarkan menuju ke arah Tyrant. Tapi lihat itu dia dipancing itu saja. Dengan ada Tsunami Slam, apakah akan coba dibalaskan kembali. Tapi Susujin mencoba dijauhkan. Itu dia. Dengan problem damage dari sosok Okta yang terlalu besar membuat Susujin tenggelam. Pertukaran ini tidak adil sama sekali. Pancing ke cicinya supaya ultinya ke cici. Padahal dengan juga all-in-nya ke Susujin. Jungle bukan Mantap. tinggal jungle party, Profesor. Ya.
Udah pasti ya, ini akan ada sedikit pembeda di sini. Sutsujin yang udah tumbang 2 kali tapi baru mendapatkan 1 trade dari teamfight participation. Dan itu butuh effort yang begitu banyak loh. Hard guard, Inferno, bahkan tadi ada Curtain Call juga. Semua skill hanya untuk mencoba mendapatkan 1 kill saja di sana berparahnya. Lim, ini akan combo keluar lagi. Harusnya. Cuma bahayanya adalah RRQ. Mereka nggak bisa nih lagi-lagi ngikutin temponya Dewa. Mereka harus sedikit cool down. Karena kalau enggak ya akan terus kayak gitu. Langsung Tsunami Slay! Following up damage telah dikeluarkan dengan ada Final Slash menutup jalan para pasukan. Dan itu dia Baby mencoba untuk memberikan damage. Wesa memang ter-take down. Tapi Sutsujin gak ada jalan untuk pulang. Sayang sekali tidak bisa dihentikan pergerakan yang mereka memang memakan idol. Toy dengan Sky Piercer yang mungkin saat ini belum dimiliki dari Toy. Sepertinya dia tidak akan terlalu terburu-buru. Tapi Blazing One from Baby! Mengusir mundur dari Toy. Memastikan tidak ada lagi Death Sonata yang bisa men-steal Turtle. Karena ingat, satu Turtle sangat berbahaya. Ray depan sana memilih untuk mundur. Tidak boleh terlalu terburu-buru Susujin. Tidak boleh terlalu terburu-buru Susujin itu kalau ketarik pakai Final Slash. Kasusnya berbeda, karena udah gak ada lagi hard guard. Ya, dia udah turun Mati juga. nih, Diren Oh, mati. di XP lane Dairon. Oke, langsung coba ditangkap dengan Curtain Calls depan sana Dairon. Lihat, langsung sakar maut Susujin menjadi target utama mereka. Inferno telah dikeluarkan bersama dengan adanya hard guard. Menuju ke arah belakang dan squad jauh. Bibi masih ada, Metal Mirror Invest tapi Ray Retribution dikeluarkan dan sakar maut almost on take down. Tapi Ray still survive di jungle. Lagi-lagi selamat dan belum ada Sky Pierce B. Itu dia salah satu faktornya. Itu faktor yang ngebuat RRQ minim sekali untuk damage execution-nya. Glowing One yang akan menjadi jawaban di sini. Tapi sejujurnya ya, kalau kita lihat dari konsep team fight-nya, RRQ agak dilematik nggak sih? Blazing Duet dikeluarkan dia masuk lane. Tapi nampaknya kali ini Idok akan menjadi target utama mereka. Lihat walking damage sangat dipaksa dan instant kill from Okta. Chaos Assault. Lihat dengan adanya 1 damage dari Chaos Assault semua dihantam dan kali ini Sutsujin benar-benar berada di dalam posisi yang terpuruk. Gold yang dimiliki Sutsujin ini tidak terlalu banyak karena rotasinya juga dia pelan. Point kill belum maksimal, ditambah lagi dengan Sutsujin udah tumbang 2 kali nih. Makanya nih, kayaknya tempo dari fighter jungle nggak bisa terlalu intens juga karena lawannya tank jungle, Be. Nah itu dia karena dilema juga nggak sih, Lik? Tadi kita lihat Sutsujin yang digas, Hardguard masuk ke Sutsujin, Diren itu jadi target. Tapi kalau misalkan Hardguardnya ke arah Diren, emang combo, emang dinamis banget Cici sama Angela. Tapi Sutsujin yang bakal bonyok. Kayaknya harus buka duluan deh. Kalau ngeliat tuh, kemarin ya kita contohnya dari Onyx lah ya, pakai Angela juga kemarin. Cici dan Angela, dia open duluan, Be. Ya. Mau nggak mau, karena kalau yang open adalah dari Dewa, nggak sempet. Oke, apa terkait diam karena Ken Blake power defense telah dikeluarkan. Okta masih menahan order balance tapi lihat terperangkap di sana tamusnya. Lihat sosok dari Okta, dia tahu bakal coba di all in. Apakah menjadi tengah utama dari Chaos Assault yang meredam para pasukan dari tim RRQ. Mereka mulai sampai bisa dimakan. Tapi lihat Idok menjadi satu pemain kill utama dan Okta yang ter-shut down. Finally, Okta menjadi bulan-bulanan para pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk melakukan sedikit fight tap. The power of retribution apakah didapatkan oleh Ray. Toy udah punya Sky Beast di depan sana. Mencoba ditahan dan retribution menutup jalan. Satu satu utama. Hardcore Russell dan Blazing One from Baby. Mengusir Toy puri by Kevin. Flicker agresif dan Toy take down. Baby. What the Blazing One from Baby. Wow, keputusan yang tadi sangat beresiko RRQ. Mereka kontes turtle-nya tanpa sosok retribution. Wow. Itu udah bukan mengambil resiko, mereka adalah resikonya. Dan sekarang Sutsujin adalah ancaman. Enggak ada lagi hardcore yang bisa melindungi Sutsujin. Shuttle pun terjadi, Bes. Kali ini menjadi tujuan utama mereka karena tengah. Tersisa 1 lagi sebelum best turret mereka. Inner. One last inner. Itu dia bahkan game fake-nya ya, by Dopey tadi. Terakhir kali Tamus keluar sebagai jungle ya di tangan Dewa saat itu, Lanaya. Lanaya. Dan tentunya tanpa dia pengguna retribution, RRQ melakukan team fight itu udah good end buat mereka. Mudah sekali buat Ray dan bahkan maybe menargetkan lini belakang. Flicker tadi targetnya dan Toy yang gak punya escape tools lagi udah pasti bakal tumbang. Profesor Lim, dari tadi kita selalu berbicara tentang gold laner-nya, mid laner, EXP laner. Tapi yang kita dari tadi lupakan adalah maybe menjadi Cloud yang prematur. Iya, itu cepet banget itemnya sih. Baru di menit ke-8 berarti ya. Hampir full dan pasif. All defense sudah ke-trigger. Untuk objektif selanjutnya bakal lebih mudah. Itu dia Cloud ya, di patch sekarang emang lebih bisa connect untuk team fight besarnya. Dan setup. Mau seperti apa coba di sini?
Untuk hard guard yang dimiliki juga. Cancel tauntnya. Kalau gua lihat ya, Lim, ini in my humble opinion, RRQ nggak bisa yang dia agresif ngebuka sih. Dia cukup ngerespons. Kalau dia lagi-lagi ngebuka, benar-benar ini akan menjadi keuntungan untuk Dewa. Kenapa? Dewa cuma tinggal menyambut. That's it. Ya. Mungkin maksimalnya tadi di turtle ketiga kan. Itu ya waktu terakhir lah. Waktu Bisa. prime tadi ya. Ya, combo Cici Angelanya masih bisa jalan. Tapi kalau sekarang harus hati-hati. Karena bisa dipunish. Ada gap gold juga nih, jangan lupa. 3.000 gold Dewa, unggul hampir 4.000 bahkan. Dan mereka sangat-sangat mudah sekali untuk bisa melakukan team fight karena mereka punya Tsunami Slam. Dan ada fleeting time dari Mueza. Itu dia yang berhasil dibuka oleh para pasukan dari tim Dewa. Ini langit kembali mendung. Sang Raja melihat di atas kastilnya langit mendung di arena Dewa dan lihat pada slide! Broken is the blessing blood from baby! Di depan sana kagak mendapatkan apapun. Apres Sword membuat hidup tenggelam di dalam sungai, tapi nampaknya di depan sana sudah justru diri kalian sama Demani. Dua pemain dari RRQ, dua raja tenggelam di sungai yang mereka lewati sendiri. Dan gak bisa untuk mendapatkan pertukaran. Gak ada yang tumbang. Dewa mendapatkan Lord secara free. Itu Dewa. tadi maybe padahal nggak maksimal loh pressing duetnya. Iya. Pertama ketangkep, kedua dia harus mundur, udah jadi sebenarnya maybe tadi nggak nge-deal damage. Tapi seriously, melepaskan Arlott Kin. Ketika kita melihat Kin perform banget dengan Arlottnya pada debut dia. Benar-benar menjadi sebuah ancaman dan barusan kita melihat another final slash dari Kin. Yang membungkam RRQ di team fight besar. Mereka kehilangan lagi secara kuantitas. Dan goldnya semakin lebih tenggelam. Trinity Swift udah jadi lane. Ini makin lebih berbahaya dan jangan sampai item keempat dari sosok dari maybe dia nggak win of nature dan dia malah ngebuat si Hulk. Ini tapi serius ya, semua berawal dari Glowing One Rinse. Karena nggak punya Flask of the Oasis. Mueza mudah banget untuk nge-pick off siapapun. Iya. Udah pasti bakal kena burst, siapapun yang kena Tsunami Slam akan hilang. Apalagi ngelihat dari Idoke juga Domi kan. Anti-Regen jadi dua nih sebetulnya. Dan yang full door reduction itu yang paling penting sih, Be. Bukan cuma dari heal-nya atau anti-burst-nya. Ya. Tapi dari heal love wave yang nggak bisa di-spam terus-menerus sekarang. Itu dia, dari heal-nya, anti-burst juga, efek foto. Yang kebetulan kita tahu sendiri sebagai mid laner, di atas menit yang kedua udah nggak bisa lihat Tsunami lagi. Slave, tapi di sini nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Sosoknya ter-take down, ini bencana. Dua hilang, masih ada avatar Guardian berhasil mendapatkan satu, tapi tampaknya lifesteal cukup tinggi untuk mendapatkan anak Dewa. Didok harus mundur, mau tidak mau, dengan pasukan dari tim Dewa. Kini depan saat itu oleh Ray, kehilangan pestur dari pilihan utama mereka dan bahkan ini bencana. Fokus Karabesnya, sang raja bertekuk lutut di hadapan para dewa. 2-0 tanpa balas. One-sided game kembali terjadi. Dewa membuktikan kalau di patch baru mereka punya warna yang baru. Bahkan RRQ tak berkutik sama sekali. Adaptasi yang dilakukan Dewa sangat-sangat luar biasa. Dewa menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang mampu dan tidak kesulitan untuk berhadapan dengan patch terbaru. Mereka membungkam RRQ dengan game yang one-sided. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Tidak ada balasan yang bisa diberikan dengan perbedaan gold yang terlalu jauh. Kalea Lunox di pick atas. Ternyata memang sudah mereka rencanakan untuk melawan Angela. Wah, konsep yang belum sempurna sepertinya dari RRQ terpatahkan habis oleh konsep dari Dewa United. Mereka lebih adapt dengan patch yang baru. Ini bukan tentang konsep, Lim. Ini benar-benar membuat gameplay komunikasi dari game moment dimiliki dari Ray. Dan kawan-kawan juga lihat sinergi semuanya. Apa yang dilakukan Ray, apa yang dilakukan Mueza, mereka satu persatu. Dan di sini, Kid memang masuk, tapi Mueza yang nutup itu semua. Ray yang nutup itu semua. Iya, tank jungle dan wah menarik banget sih. Dari match kita yang pertama karena 2-0. So, seperti biasa ada pemenang, akan ada interview Bude. Take it away. Menutup leg pertama dengan memukau, inilah dia kemenangan 2-0 dari Dewa United. Anak Dewa semuanya bersorak-sorai. Bagus, ya. Dan kita lihat Jelas, bagaimana di performa persen. kalian yang meningkat di minggu Pick off aja kelima. depan. Maybe 2-0 melawan RRQ. Gimana sih kalian bisa mewujudkan hal ini? Belajar terus dari kesalahan. Apa tuh pelajaran apa yang udah kalian mungkin dapatkan dan juga kalian maksimalkan? Pelajaran apa? Apa yang udah dipelajarin?
Pokoknya ya belajar dari mistake-mistake kami yang sebelumnya lah. Kayak disiplin in game gitu. Jadi dari kedisiplinan game dan sekarang berarti udah versi lebih baik daripada minggu sebelumnya gitu maybe? Iya lebih baik. Lebih baik, tapi maybe dengan patch yang baru di Project Next ini tentu kita semua penasaran karena kayaknya jadi gold lane itu hero-nya makin banyak ya maybe ya. Emang diwajibkan seperti itu dengan adanya Ruby lagi sekarang di gold lane kayaknya lagi populer juga. Gimana maybe? Ya hero gold lane sekarang lebih banyak sih daripada sebelumnya. Ya lebih seru lah. Jadi maybe lebih suka seperti ini maybe? Ya. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari pertarungan hari ini 2-0 sesuai dengan Okta bilang. Tadi Okta sebelum match mulai bilang ke Bude loh, iya kepengin 2-0. Bilang sesuatu nggak sebelum match ke kalian? Okta bilang sesuatu nggak guys, yuk 2-0 yuk guys gitu nggak? Gak ada. Oh nggak ada? Gak ada kok. Nggak ada? Tapi Okta sesuai dengan ucapanmu ya? Ya alhamdulillah Bude. Soalnya kalau dalam Islam itu ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa dan ternyata doanya dikabulkan dan terjadi. Ya alhamdulillah Bude. Tapi pasti ada usaha di balik doa ini. Dari Okta sendiri, usaha apa nih yang Okta paling fokusin ketika ngelawan RRQ? Ya cuman disiplin aja sih Bude. Lebih karena ke disiplin usahanya. Oh kuncinya tuh disiplin berarti ya? Iya disiplin. Sama seperti halnya dengan Mibi, tapi kita tadi ngebahas Lunox juga. Di game kedua, Okta tadi pakai Lunox-nya. Okta, gimana Lunox-mu hari ini? Ya sesuai ekspektasi sih Bude. Apakah ini memang ada sebuah sebelumnya RRQ memakai Lunox dari Reigns, lalu Okta apakah ingin juga membalas dengan Lunox-nya? Enggak. Kalau Draflix saya percayain sepenuhnya ke Coach Rex sih Bude. Saya mau pick apa aja, saya percaya sama Coach Rex. Tapi kalau pakai Lunox boleh dong dikasih tutor dikit. Ini apa kuncian penting ketika menggunakan Lunox? Apa Bude? Tutor untuk menggunakan Lunox. Tutornya apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu, yang penting Yang Lunox. penting gas-gas aja dah. Oh pokoknya pakai Lunox gas-gas aja? Iya, gas-gas aja. Itulah dari Okta. Tapi Okta, season ini kamu begitu menarik perhatian dengan menjadi salah satu dari top 3 mid laner terbaik di season 16 di leg yang pertama. Dengan kill dan assist yang kamu hasilkan, kamu tuh masuk ke dalam top 3. Belum lagi dengan hero unik yang banyak. Okta, udah penasaran, ini season ini apakah ada motivasi khusus untuk Okta? Bukan motivasi sih Bude, tapi lebih ke arah saya suka sama Coach Rex. Lebih ke arah Coach Rex itu kayak membimbing saya banget gitu loh. Oke, jadi dengan peran, dengan bimbingan yang Iya. didapatkan, Okta juga makin meningkat. Iya benar Bude. Wow, jadi makin penasaran untuk gerakan-gerakan Okta selanjutnya. Tapi hari ini 2-0, mungkin ada kata-kata untuk 2-0 ini? Nggak ada Bude, alhamdulillah aja menang 2-0. Alhamdulillah menang 2-0. Oke, tapi yang menarik juga di mana? Sekarang kan kalian menggunakan 2 kali Broken Balls. Apakah di sini Ray yang paling happy? Ray, Broken Balls, 2 map kalian mainkan. Seru map baru seru-seru. Seru. Favorit Ray apa Ray? Yang awan, Flying Cloud. iya seru soalnya ada awannya. Oh ada awannya. Tapi kalau ngelihat tadi dari Broken Walls sendiri, apakah ini memang berpengaruh terhadap gerakan dan juga efektivitas gerakan Ray di jungle? Harusnya sih ngaruh sih, tapi ya main kayak di scrim aja sih, makanya tadi bisa menang lah. Tapi gimana, sekarang kan kita tahu kalau Dewa tuh lagi merangkak naik ke atas juga, perlahan tapi pasti berhadapan dengan RRQ, satu tim yang di atas kalian, berarti posisi mereka ada di tengah, kalian ada di bawah. Apa yang Ray fokus ini, khususnya untuk melawan Susujin tadi? Mungkin fokus diri sendiri sih sama respect sama musuh. Jadinya ya kita bisa main bagus lah hari ini. Respect dan disiplin, tadi kunci yang menarik. Dan yang menarik adalah Kin, finally after 12 games got banned, you can play your Arlot. How do you feel about your Arlot today and you can play your Arlot?
When I saw Arlot open, we all smile. Ketika Arlot gak di ban, semuanya senyum katanya. Iya, karena memang fun fact-nya, Kin selama bermain itu 12 game, 12 ini nggak pernah dilepas. Pada akhirnya dia bisa bermain Arlot kembali dan dia bahagia. And We all smile as we katanya. can We see, all Dewa smile. United is getting the win again. For you, Kin, how to keep the momentum going for Dewa United and you? Just discipline game. Lagi dan lagi disiplin ya. Tapi after beating RRQ, is there something you feel after beating RRQ 2-0? No, because we always scrim with them in my previous team. And then you know them well. Yeah, I know how they play. So what is the key of winning against RRQ? Get Octa hero. Oh, ini menarik ya. Katanya Bude kan nanya gimana setelah memenangkan melawan RRQ, tapi katanya oke, biasa aja karena dia biasa melawan RRQ di tim sebelumnya. Dan Bude tanya juga, apa kunci kemenangannya? Kasih aja hero-nya Octa. Oh lala, memang ini Octa jadi kuncian ya. So Octa is the key. Ya. Lagi dan lagi, ada hal yang menarik, ini Dewa lagi uprising banget karena para talent bilang Mueza bermain dengan sangat apik sebagai Rom dengan patch yang baru tapi bisa berperforma sangat memukau. Mueza, kasih tahu dong apa yang kamu sudah mungkin pelajari di patch ini dan kamu implementasikan dengan sangat baik. Apa ya, kayak banyak coba-cobanya aja sih, kayak dari scrim di rank, soalnya kan patch-nya lumayan banyak berubah lah, terutama juga buat roamer kan, jadi kayak ya banyak coba-coba lah, jadi kalau misalnya salah ya kita tahu itu salah. Oke, Bude jadi penasaran, coba-cobanya Mueza itu sehari berapa jam? Atau sudah latihan berapa match nih atau berapa game? Berapa jam ya, kayak biasa aja sih Bude, kayak paling sampai jam 11, jam 12 malam lah. Kerja ekstra berarti ya khususnya untuk Rom. Apakah ada dari bisikan-bisikan coach tugas Mueza bertambah setelah patch ini? Iya pasti, dari kedua coach, dari coaching staffnya banyak ngasih insight gitu lah buat aku. Oke, dan patch hari ini untuk Mueza dan akhirnya kalian bisa melakukan pertandingan yang begitu memukau dengan 2-0. Apakah ini hasil yang udah kalian ekspektasikan? 2-0? Ya yang penting menang aja sih, jadi kayak ekspektasi atau enggak ya berharapnya menang aja ekspektasi kita, karena ya kita udah banyak coba hal baru lah di script. Oke, kita tahu RQ adalah salah satu tim terkuat juga di MPL Indonesia dan sekarang kalian bisa membuktikan diri menutup leg 1 dengan kemenangan. Dewa United, penutupan leg pertama. Bude penasaran di mana semua tim sedang berkembang-kembangnya, tapi menutup leg pertama, maybe ada yang mau disampaikan penutupan leg pertama? Buat anak Dewa, makasih udah datang ke sini. Selalu support terus. Mau online atau offline, ya makasih banyak lah. Tetap dukung walaupun kami menang ataupun kalah. Tetap dukung. Moisa ada yang mau disampaikan? Kata Moisa, no comment. Moisa stay cool. Tapi di sini yang lagi anget, yang lagi semangat pastinya anak Dewa. Karena kemenangan ini 2-0 patut dirayakan. Langsung saja sambutlah Dewa United. Nice. RRQ kayaknya nggak ngikutin meta, tapi nggak tahu ya. Banyak yang menyangka, tentunya banyak hal menarik dari hero-hero unik dan ditambah hasil yang apik untuk Dewa United. Tapi kalau kita ngebahas tentang hari ini semuanya akan lebih bahagia karena akan ada bagi-bagi GoPay. Ada GoPay hadiah GG. Jadi caranya gimana? Tinggal siapin aja. Kalian FVP siapa lihat ada ya? direction atau lihat. Bah, Belum. semuanya sudah langsung gercep sekali jempolnya.
Retribution kayaknya kalah nih sama kalian ya. Memang super fans ini begitu cepat tentunya mereka mendapatkan gameplay hadiah yang Dewa. ada di sini, yang ada di sana. Kayaknya di PD Congratulations dengan sekali Angela, lagi. berarti dia Dan pasti main pick off. pastinya Sementara di sini GoPay dompet hero andalan friendly-nya nggak diambil MPL. langsung. Pokoknya kita udah melihat Kecuri banyaknya duluan, wajah-wajah happy. Tapi kita akan mungkin cari tahu lebih dalam lagi bagaimana 2-0 kita lihat ini MVP-nya siapa ya, guys, ya. berakhir. Alam Langsung kita Q. lemparkan kepada para caster, so please break it down. Match pertama soal pick hero late game. Hero late game-nya tidak di GB sampai menjadikan prematur. Kayak gitu. Yes, Bro Mongsar, ternyata Merapu, ya. para dewa-dewa mengendalikan langit, membuat mendung 2 game dan bahkan akhirnya berubah menjadi hujan yang deras antara pasukan dari tim Ararkyo. 2-0 tanpa balas One dan sided juga game, bro. perasaan. Ini gamenya juga bukan game yang Iya. lawan. Bukan. Ya, aku ngerasa dari game yang pertama pun kayak perlawanannya nggak yang 100%. Apakah memang ini kita bisa bilang salah satu penempatan item merubah segalanya? Gue bisa bilang banyak dan juga Nggak cuma penempatan item sih, aku rasa emang Ararkyo harus ngobrol sih. Karena kalau Serius, gua- serius. Gini. Apa yang kamu lakukan ketika nggak ada pengguna retri? Skip lah turtle-nya. Pasti. Ya, Mostly itu mereka misplay bakal itu. ngelakuin setup di ya tempat lainnya, tempat yang berjauhan sama counter turtle. setup maybe? Ini Iya, minimal kayak gini, lihat deh. Sucunya lagi di mana, tiba-tiba mereka ngelakuin setup team fight. Ya udah otomatis secara nggak langsung ini mereka beda tujuan. Ya. Tapi untuk MVP dari match kita yang pertama, kamera ke Mueza. Langsung Meza ya. anak dewa, Dua salah kali satu ya. dewa dari Dewa United menjadi MVP of the match kali ini. Mueza. Gitu ya, menurut Mueza. aku ya. Dengan kalian- Decision fight-nya, Yang proaktif dari early decision game. fight-nya Dia Ararkyo bergerak dipertanyakan. dengan dinamis sekali bersama dengan Terus, Lunox, bersama dengan Fredrin. eh, Jadi mereka ngebuat beberapa kali Fredrin itu selamat loh. Dengan efek healnya juga. Ini ya, Bos. apalagi ya. Untuk konsep yang pengen jalan sama Ararkyo. Sujunya maju duluan. Sedangkan dari Item ya, harusnya foto. Betul apa yang disuruh oleh Ada KB ya. Angela. Parkester. Paling kiri yang start duluan. Oh, even tamus dari situ, Jin. Tadi gede banget sih. Wah, Lunox yang Okta bener-bener keras. Tapi emang Nggak ada yang garang di early, Dewa garang di early. buat numbangin tamus Berani keras trade banget. darah. Makanya butuh Gitu banget lah. nih targeting dari Muza. Ararkyo. Oke, kalau kata kita orang-orang, bakalan Tamus udah skip bonyok nih. dan Tamus lanjut juga kagak untuk bonyok, di Bre. match yang Itu dia. Karena nggak ada hero damage balik kan. Nggak ada Angela